Pak Yul dimulai saja. Oke, Pak Syaril di 11. Ya, Pak Jo. Dulu. Sebentar, saya mau dulu, sebentar Pak Jo, saya mau dulu. Lurusin skoku buat dicekel. Yang 4 orang moderator sudah dengar suara saya. Pak Jo. Pak Afif, Pak Sugeng Pujiono. Sudah Pak Sugeng Pujiono, Afif Firmansyah di situ. Halo Pak Afif, udah dengar suara saya? Dengar Pak Sekjen, siap. Oke, udah. Pak Sugeng sudah dengar suara saya? Siap Pak Zul. Oke, baik. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, Pak narasumber yang saya hormati, Pak Sugeng Pujiono yang menjadi narasumber pada malamnya pagi ini, Bapak dan Ibu, para pimpinan lembaga kursus dan pelatihan di seluruh Indonesia. Alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-7 dalam kegiatan seminar e-learning kita dengan berbagai macam tema yang dihadirkan oleh para DPP. Malam ini kita akan sharing tentang bagaimana bisnis kita baik di era 4.0 maupun lebih kita juga melihat nanti bagaimana dari sisi COVID-19 ini kira-kira bisnis apa yang bisa diterapkan. Ini adalah malam ini kita hadirkan narasumber yang nanti identitas narasumber itu akan diperkenalkan oleh moderator. Kemudian Bapak dan Ibu, saya berharap dalam sharing ilmu ini kita untuk menyisihkan waktulah 1,5 jam kita tiap sesuai dengan jadwal. Disinilah kita bisa mengambil berbagai macam pengetahuan sharing dari berbagai teman-teman kita maupun dari pakar-pakar sesuai dengan keilmuannya masing-masing. Tidak ada ruginya, tidak ada salahnya ketika kita berada di dalam kelas seminar online ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, untuk menyingkat waktu, kita nanti akan dipandu kegiatan kita pada malam ini oleh moderator. Saya perkenalkan moderator kita malam ini yang bertindak adalah Pak Afif Firmansyah, Ketua DPD Forum PLKP Provinsi Jawa Barat. Kemudian nanti yang narasumbernya berkaitan dengan siapa narasumbernya Bapak dan Ibu, nanti biarlah Pak Afif yang akan memperkenalkan narasumbernya. Baik, untuk itu saya serahkan kepada Pak Afif untuk memandu acara ini. Waktu diskusi kita adalah dari sekarang sampai jam 21.30. Kemudian nanti kita isikan waktu 30 menit untuk sharing dan tanya jawab dengan teman-teman kita. Kami persilakan Pak Afif. Ya, baik Pak Sekjen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi LKP seluruh Indonesia. Ketemu lagi di seminar Digital Learning untuk Negeri Forum PLKP Indonesia yang alhamdulillah malam hari ini kita bertemu lagi dan ini sangat menarik di kala kita lagi musim pandemi ini. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah gimana caranya bisa sukses di bisnis di era 4.0. Dan pembicara kita sangat luar biasa yang hadir saat ini. Insya Allah nanti kita akan banyak mendengar dengan pembicara Pak Sugeng Pujiono. Nah, Pak Sugeng Pujiono ini boleh saya perkenalkan. Beliau adalah pemilik dari Kopi Luwak Cikole yang ada di Lembang. Jadi Kopi Luwak Cikole ini adalah salah satu penangkaran luwak terbesar di Asia Tenggara. Jadi adanya di Kota Bandung, dalam hal ini di Lembang. Beliau itu mempunyai satu penangkaran luwak yang alhamdulillah pengunjungnya dari mana-mana, dari seluruh dunia gitu. Dan itu tempatnya ada di Lembang. Nah, beliau juga memiliki beberapa kafe, resto yang ada di Kota Bandung, termasuk juga di Lembang. Dan yang paling menarik, beliau juga memulai usahanya dengan membuat LKP ini. Namanya LKP apa Pak? Sugeng Sejahtera ya? Ya. Dengan LKP Sugeng Sejahtera ini beliau mengadakan pelatihan untuk para barista dan kopi barista.
kopi barista ya. Jadi di sana belajar gimana caranya untuk mengembangkan tentang pembikinan kopi dan termasuk juga gimana caranya membuat kopi-kopi shop yang berbiaya murah. Alhamdulillah sekarang udah ribuan alumninya. Nah, kita nanti banyak belajar juga dari pengalaman bisnis dari Pak Sugeng ini. Kita pernah di Jawa Barat mengundang Pak Sugeng juga. Kebetulan Pak Sugeng ini adalah salah satu pengurus di Jawa Barat juga. Kemarin kita mengundang untuk bagaimana Pak Sugeng menjelaskan gimana kita punya coffee shop dengan berbiaya murah. Mungkin kita punya ruang sedikit ataupun beberapa kali meter di LKP yang kita punya, dan itu kita bisa sulap menjadi sebuah coffee shop. Nah ini Pak Sugeng ini ahlinya nih, mungkin nanti bisa dijelaskan juga Pak Sugeng gimana caranya kita mungkin punya sedikit ruangan ataupun berapa kali meter di LKP yang kita punya, dan itu kita bisa dijadikan produktif untuk menjadi coffee shop. Itu sekilas memperkenalkan dari Pak Sugeng Pujono ini, termasuk juga nih Pak Sugeng punya yayasan sendiri ya Pak. Yayasannya yayasan untuk orang-orang yang bernama Sugeng Pak, seluruh Indonesia. Nah itu sekarang ribuan juga anggotanya ya Pak ya. Nanti boleh di-sharingkan juga, mungkin nanti yang di teman-teman AKP juga ada punya yang namanya Sugeng, boleh bergabung juga nih dengan Yayasan Sugeng ini. Itu aja dari saya, sekilas perkenalan dari Pak Sugeng. Silakan Pak Sugeng nanti bisa memulai gimana caranya kita berbisnis di era 4.0 ini. Ya mudah-mudahan ini kita bisa aplikasikan di zaman yang sekarang, mungkin sudah tidak bisa kita meninggalkan di zaman 4.0 ini. Silakan Pak Sugeng. Nanti setelah itu kita insya Allah akan tanya jawab juga setelah Pak Sugeng menyampaikan materinya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Afif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam sehat selalu. Salam hormat dari saya dan kawan-kawan semuanya. Untuk Bapak Ibu semuanya. Nanti kawan saya siapa, nanti banyak dari ribuan. Pertama, saya ucapkan terima kasih. Selamat malam untuk Pak Alimuddin, mungkin belum ada di sini ya Pak ya, Pak Ketum, Pak Sekjen, Pak Zulkifli, selamat malam Pak. Selamat malam Pak. Pada Bapak Ibu pengurus pusat PLKP, selamat malam. Bapak Ibu pengurus, terutama ini teman-teman saya juga dari PLKP Provinsi dan Bandung, selamat malam. Salam hormat juga buat para terdahulu, narasumber terdahulu, Bapak Ode, lalu ada Bapak Rivianto, Bapak Eko Desrianto, Bapak Janis kalau nggak salah tadi malam, luar biasa. Dan tentu ada yang pertama ini Bapak Justinus Dwi Atmojo yang dari Solo, itu juga materinya sangat-sangat luar biasa semuanya. Dan saya banyak berguru pada beliau-beliau ini. Dan juga selamat malam pada Bapak Ibu seluruhnya, Bapak Ibu yang terhormat, peserta acara seminar digital Learning untuk Negeri Forum PLKP Peduli Kursus dan Pelatihan pada malam hari ini. Selamat sejahtera kita semuanya. Dan sebelum saya memulai, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Kartini. Semoga bangsa kita akan terus melahirkan Kartini-Kartini yang tangguh dan handal dan berkarya untuk menginspirasi generasi bangsa kita di era milenial ini. Dan di sini banyak Kartini-Kartini yang luar biasa di PLKP. Selamat malam Bapak, selamat malam Ibu semuanya. Salam hormat dari saya untuk Ibu semuanya. Dan kami tentu semuanya berharap bahwa wabah corona ini segera berakhir. Amin ya rabbal alamin. Amin. Izin Bapak Ibu semuanya, malam ini saya akan membawakan materi yang berjudul Sukses Berbisnis di Era 4.0. Dan mohon maaf sebelumnya ini saya harus sampaikan juga bahwa saya bukanlah pakar bisnis, bukan pengajar bisnis, bukan juga motivator bisnis, bukan pula pebisnis yang besar, itu bukan. Saya hanya memiliki, menjalankan, mengelola apa yang ada di saya ini dengan fokus, terus jalan terus. Saya jalan dan alhamdulillah kok jadi duit. Nah, dan ini akan saya sharingkan pada Bapak Ibu semuanya yang ada di sini.
saya bukan pakar di PLKP, namun saya punya cita-cita memiliki PLKP di seluruh cabang di Indonesia. Amin. Dan karena memang luar biasa, misi dari PLKP ini adalah mencerdaskan dan juga yang luar biasa ini adalah membantu menurunkan angka kemiskinan bangsa Indonesia ini tentunya. Ini luar biasa. Dan kenapa saya sangat-sangat bersemangat dan sangat-sangat getol untuk membesarkan PLKP yang namanya Sukses Sejahtera ini. Begitu, dan harapan saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya, paling tidak bagaimana memulai usaha atau bahkan mengembangkan dari usaha yang Bapak Ibu sudah ada selama ini itu di PLKP-nya ya. Saya tidak memiliki tip-tip khusus, tapi saya akan sharing apa yang pernah saya lakukan, yang saya jalankan selama ini. Mudah-mudahan nanti ini bisa kita diskusikan atau ada yang bertanya, enggak, atau silakan. Saya share dulu ya screen ini saya ya Pak. Maaf, saya share dulu ini materinya. Nah ini saya besarkan ya. Nah ini kalau pengen tahu saya silahkan ini di screenshot saja atau di foto. Itu ada website saya di sana, kopiluwakcikule.com, ada klcresto.com, ada bubipawon.com, ada yayasansugeng.com, lkpsugeng.com, ada paguyubansugeng.com. Nah itu banyak kom-kom gitu. Nanti ada nomor-nomor saya di sana dan apa saja yang sudah pernah dan sedang kita jalankan sekarang ini. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Afif, jadi saya nggak bahas lebih lanjut di sini, bahwa saya tambahkan saja, mau benar saya di sini pemilik tunggal Kopi Luwak Cikule. Di sini ada produksi kopi dari 0, 0 pertama sampai di seduh, di situ semuanya ada. Dan kopi luwak ini memang harga saya bandrol termahal di dunia, the most expensive coffee in the world, paling mahal. Nanti saya sampai ceritakan di sini. Dan saya sendiri termasuk adalah Dewan Pengarah LSP Kopi Indonesia, jadi bukan LSK ya, LSP di Kementerian Tenaga Kerja ya. Dan saya memberikan beberapa kali, sampai hari ini masih memberikan materi-materi terkait sama kewirausahaan, baik mahasiswa maupun umum. Nah itu saja, cuma saya bukan dosen, saya sharing selama ini. Terima kasih. Langsung saya lanjut. Saya ingin bicara LKP saya dulu. LKP Sugeng Sejahtera. Ini adanya di Bandung. Jenis pelatihannya ada 5, tapi fokus kami saat ini adalah barista kopi. Barista kopi, mencetak para baristawan. Baik itu nanti dia menjadi tenaga kerja, profesional, atau menjadi pengusaha. Ini arahnya ke sana. Kegiatan ini sudah saya lakukan sejak Juni tahun 2017. Nah, sementara waktu itu belum ada yayasan, jadi kami jalan apa adanya, pakai namanya Sugeng Training Center aja. Nama saya pakai, untuk sana kemari, jemput bola, kadang di tempat. Nah, ini baru kami mengurus LKP ini pada tahun 2019. Jadi kami ini betul-betul bayi. Juni baru lahir LKP. Dan saya sendiri baru dapat ini sertifikat ya dari kompetensi pengelola ini baru tanggal 30 September kemarin, jadi betul-betul sangat baru dan saya semakin tambah antusias. Dan dalam situasi yang mungkin saja ini sulit buat kita semuanya, tapi saya karena punya tekad besar di pengembangan LKP ini, insya Allah bulan ini juga saya buka, ini ada 6 cabang di cabang kota, Cilegon, Banten, Jakarta, Semarang, Jogja, Surabaya, dan Batam. Ini kebetulan SDM-nya sudah siap dan saya sudah susun semuanya orang-orangnya. Artinya memang SDM ada, tempat, fasilitas sudah siap, dan training-training sudah pernah kita lakukan. Jadi insya Allah nanti setelah corona ini sudah betul-betul sudah hilang, kami betul-betul akan secara physically akan pada jalan semuanya. Sekarang masih online. Dan hari-hari ini saya masih memberikan pelatihan online.
untuk barista, untuk remaja-remaja di Jawa Barat yang sekarang lagi dikumpulkan di PPSBR, Dinas Sosial Jawa Barat di Lembang. Sampai hari ini, sampai tadi pagi, dan sampai nanti masih panjang. Karena kami ada kontrak 10 bulan di situ. Dan ini pada daerah-daerah lain juga pada minta. Jawa Timur yang saya sebutkan pada minta untuk diadakan pelatihan-pelatihan semacam ini. Dan kebetulan kami juga sudah punya partner Perkumpulan Barista Kopi Nusantara. Nah, ini saya lanjut. Baik, ini perkenalan dulu. Sekilas. Saya akan langsung ke pokok materi. Materi ini saya bagi dalam digital. Nah, kita harus ngapain ini? Apa yang harus kita sikapi? Kemudian, dalam dunia digital ini, kita mesti sukses dalam berbisnis. Nah, sukses harus seperti apa? Itu apa saja? Silahkan nanti bisa dikreasikan. Mudah-mudahan ini nanti menginspirasi Bapak Ibu semuanya, termasuk saya juga. Baik, jadi ini segmen pertama, dunia serba digital. Bahwa revolusi industri itu mengubah tatanan dunia. Semua berubah. Semua berubah. Ada 4 tahap sejarah revolusi di sini. Dari revolusi industri 1.0 atau 1.0 sampai sekarang ini 4.0. Jadi 4.0. Singkatnya adalah ini semuanya mengubah, ada banyak perubahan yang masif. Yang tadinya secara massal dikerjakan banyak manusia, tapi kesininya dengan perubahan revolusi industri ini, maka tenaga-tenaga itu akan diganti oleh mesin digital. Jadi jangan kaget, nanti banyak terjadi PHK besar-besaran. Dan ini sudah terjadi di Eropa. Sudah terjadi besar-besaran. Banyak perusahaan-perusahaan bankrupt karena nggak bisa mengikuti ini, nggak bisa menyikapi perubahan yang sangat cepat ini. Dunia elektronik langsung tebal duluan ini. Contoh nggak usah jauh-jauh, dekat kita ada di daerah Jakarta sana, pusat elektronik sekarang udah sepi ya. Dan rasanya nanti akan terus. Nah, apa yang harus kita lakukan? Intinya adalah era disrupsi ini adalah era penggantian teknologi fisik menjadi teknologi digital. Tadinya nyata, sekarang jadi maya. Itu kira-kira. Nah, tapi jangan kaget, jangan ragu, jangan khawatir, karena kita ini manusia. Bagaimana tetap kita adalah manusia, bahwa kitalah yang harus mengendalikan nantinya. Nah, perubahan apa itu yang terjadi? Dulu ngitung pakai tangan, sekarang sudah pakai smartphone. Jadi sekarang ini udah akses informasi, transaksi, serba mudah. Dulu cari buku saja sudah mati. Maka dengan sistem digital yang sudah lahir era digital ini lahir tahun 1980 sebenarnya. Nah, telah masuk Indonesia tahun 90-an lah, baru rame, dan itu kita manfaatkan. Kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama. Nah, kan gitu. Nah, lahirlah yang namanya perubahan itu. Nah, saya masuklah di sana. Saya betul-betul manfaatkan perubahan ini untuk kepentingan dan mengembangkan bisnis saya di situ. Nah, itu gampang. Lalu peran manusia, sebagian tadi sudah saya sampaikan, pada diganti, jadi jangan kaget. Produksi, orang-orang bagian produksi, accounting, malah administrasi, udah pada berkurang semuanya. Bahkan suatu saat bank itu nggak ada orangnya nanti. Tinggal 5-6 orang saja. Itulah perubahan yang sangat cepat, sangat cepat. Dan ini perubahannya di bidang apapun juga. Pendidikan, politik, ekonomi, budaya, sampai hari ini semua sudah berubah. Jangan kaget, 5, 6, 7, 10 tahun lagi sudah nggak seperti ini wajah teknologi kita. Kira-kira begitu, dan kita harus siap-siap. Jadi, perubahan ini sangat cepat, revolusioner sekali. Dan itu pasti melahirkan sejumlah tantangan baru. Bagi kita kalau nggak siap, tidak mengikuti, dan bertahan dengan cara lama, dengan cara ngelola LKP yang sama dengan yang kemarin, nggak mau beradaptasi dengan perubahan yang luar biasa ini, ya mohon maaf, akan sulit bertahan. Dan ujungnya akan closing down,
kalau perusahaan itu bankrupt, itu bisa tutup kita. Bisa-bisa nggak dapat murid, kira-kira begitu. Mari kita mengubah mindset kita untuk masuk dalam dunia yang serba cepat ini. Harus kita ikuti. Nah, itulah jadi kita manusia punya hati, punya rasa, punya logika, punya pikiran, dan itu nggak bisa diganti oleh mesin. Itu saja kuncinya. Jadi jangan khawatir, bagaimanapun juga itu adalah mesin, yang mengoperasikan mesin adalah manusia tetap. Jadi kitalah yang mengoperasikan, bukan mesin yang mengendalikan kita. Intinya kita tetap harus kreatif dan inovatif serta bijak dalam menyikapi perubahan yang ada sekarang ini akan tetap survive. Jadi kesimpulan dari segmen pertama ini saya singkat saja, bangunlah bisnis di era digital dan jangan ragu manfaatkan dunia digital ini untuk mengembangkan bisnis kita. Ini saya ulang. Era digital ini sebenarnya peluang kita untuk membangun bisnis atau merekonstruksi bisnis kita yang sudah ada. Kalau sekarang punya LKP, LKP adalah bisnis. Saya sangat sependapat itu dengan Pak Justinus kemarin, Pak Eko ya, maaf ya, yang dari Idea, bahwa LKP adalah bisnis. Yes, saya sangat setuju banget. 100% setuju, itu adalah bisnis. Kalau kita tidak berpikir bisnis, tidak profesional dalam mengelola bisnis ini, ya akan tutup. Makanya jangan ragu, nggak apa-apa. Mumpung ini kita bicara era digital, saya belum bicara corona. Corona ini mudah-mudahan cepat selesai. Kita akan menghadapi tantangan yang luar biasa ini. Nah ini jangan ragu. Mindset kita harus di-setel ke sana. Pakai cara-cara baru, cara-cara yang inovatif, yang kreatif, dan nanti saya akan sampaikan di sini. Lalu manfaatkan yang serba digital ini untuk ngembangin usaha kita. Jangan malah kita terkaget-kaget, malah nanti gagap kita. Jangan. Nah, itu kesimpulan dari segmen yang pertama tadi. Intinya jangan kaget. Nah, itu. Lalu saya masuk ke segmen kedua. Waktu saya masih ada ya. Jadi segmen kedua, sukses berbisnis di era 4.0. Jadi tadi kalau era 4.0 tadi sudah saya sampaikan, sekarang bagaimana kita bisnisnya. Langsung saja, saya punya tips bahwa bisnis di era digital ini yang cetar membahana, maaf ini saya suka humor ya, maksudnya kalau supaya bisa besar, ini satu, harus berbeda dengan yang lain. Ini kemarin sudah disampaikan, tapi saya ingin menekankan kembali, saking pentingnya ini. Berbeda dengan yang lain, lebih berbeda. Entah itu jenis usahanya, atau jenis, ataupun caranya. Sistemnya yang berbeda. Pokoknya berbeda. Jangan sama dengan yang lain. Kalau sama, ngapain saya masuk di PLKP ini? Toh sama juga. Toh sama-sama begini, harganya juga mahal, ngapain? Toh nanti dapatnya juga begini-begitu. Nah, kira-kira begitu. Unik dan menarik. Unik dan menarik. Kalau nggak unik, orang nggak tertarik tuh. Dan usahakan itu yang pertama. Pertama, dalam hal ini, kita bukan jadi follower. Kalau bisa jadi leader idea. Punya ide-ide yang sendirian, duluan. Bikin itu. Dan jangan lupa, kalau semua udah ada, bagus, tapi nggak ada pasar di rumah. Mesti ada pasarnya. Nah, LKP kita, LKP Bapak Ibu semua itu sudah ada pasar. Tinggal stylenya aja nanti skrupnya dikencengin sedikit, seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber yang lain, itulah kebenaran itu. Jalankan itu, dan jangan takut memulai berbisnis, meskipun belum mengetahui ilmunya. Nah, kalau mau mencoba bisnis baru, seperti sekarang ini, karena sering di rumah, lakukan itu. Bisnis baru. Apa itu? Nanti kita ngomong. Atau mungkin setelah corona, atau saat ini boleh saja. Intinya, jangan takut berbisnis, meskipun belum mengetahui ilmunya. Ini perlu saya sampaikan supaya apa? Supaya orang tidak berpikir begini. Nah, saya nggak punya bakat jadi pebisnis. Saya nggak punya ilmunya.
saya tidak dididik untuk jadi seorang pebisnis. Saya tidak pede. Nah, dan seterusnya, dan seterusnya. Pokoknya tidak. Dan yang tidak itu yang salah. Jangan pernah berbicara tidak. Intinya jangan takut nggak punya ilmu. Ini saya cerita, nah saya masuk ke sesi ini mau sharing apa yang saya alami, saya jalankan. Saya menjalankan bisnis saya ini dengan ilmu yang zero. Tidak punya bekal ilmu. Basic saya tidak sama sekali ada di sana. Tapi karena saya suka itu, saya kejar ilmunya dan dapat, dan saya pakar. Maaf, kalau bicara soal kopi luwak, saya pakarnya. Kayak kakeknya, karena saya biasa jadi dukunnya, dukun beranak, misalnya begitu. Di Indonesia nggak ada dukun beranak, memandikan anaknya, mengawinkan, ya KUA-nya itu saya. Artinya, tadinya saya nggak ngerti luwak seperti apa, karena saya belajari, saya jadi ngerti. Nah, kira-kira begitu. Intinya jangan takut memulai bisnis kalaupun kita nggak tahu ilmunya, karena sudah ada di sana semua. Ada di dunia digital yang serba mudah tadi udah kita ceritakan, belajarnya dari sana. Nah, LKPSS tadi yang saya ceritakan, apa sih uniknya kan gitu. Jadi kalau bikin bisnis ya harus unik. Ayo kita bedah di mana uniknya, di mana bedanya, di mana pertamanya kan itu, di mana pasarnya. Itu aja 4 poin. LKP ini saya sangat semangat karena barista kopi. Nah, itu saja dulu. Kalau pelatihan barista kopi di Indonesia itu puluhan ribu. Di Bandung udah ratusan, Jakarta apalagi. Surabaya, Makassar, Aceh, semuanya. Banyak itu tempat-tempat pelatihan barista. Tetapi, nah ada tetapinya nih, yang betul-betul berbasic kompetensi BNSP itu mungkin jarang. Itu satu. Yang kedua, yang untuk mengurus itu jadi LKP itu juga mungkin nggak ada. Mungkin. Nah, disitulah ada keunikan, ada ciri bisa yang pertama. Kalau misalnya nggak pertama ya kedua lah, nggak apa-apa. Yang penting jangan ke 100. Jadi jangan jadi flower banget. Duluan. Kemudian yang kedua, kopi luwak Cikole. Apa sih di sini yang unik? Ya unik di sini karena memang bukan karena harganya yang mahal. Bapak Ibu tahu nggak? Kopi luwak yang saya jual sekilo itu berapa? 4 juta sekilo. 4 juta rupiah, Bu. Bapak, sekilo. Itu saya kirim ke Eropa. Kalau ke Eropa itu 9 juta per kilo. Kalau ke Asia Timur, kayak China, Korea, Jepang, itu 6 juta sekilo. Kalau di dalam negeri 4 juta. Nah, gitu. Tapi kalau mau ngopi saja di tempat saya itu 50.000. Nah, itu tempat saya. Jadi ini mahal, tapi itu unik. Enggak juga, bukan unik itu. Itu harga yang mahal. Lalu uniknya di mana? Nanti kita buka. Di mana sih uniknya? Di mana itu bedanya dengan yang lain? Kenapa yang pertama? Dan itu bisa berkembang nanti. Bisa berkembang. Lalu saya ada beberapa resto tadi udah sampaikan, ada kafe juga. Di sini apanya yang membedakan? Saya lihat resto itu banyak yang namanya masakan Sunda tradisional banyak banget. Tetapi yang modern dengan menu-menu khas itu jarang. Dan itu kita masuk di segmen itu, segmen sana. Saya bukan ahli masak, saya nggak punya background chef. Kalau bicara kopi luwak, saya nggak ahli kopi. Saya nggak punya basic background sekolah, kuliah, atau apa yang tentang kopi, nggak ada. Di luar pun juga nggak pernah diajari saya tentang luar. LKP, apalagi nih LKP, saya juga nggak punya background seorang pembuat kurikulum yang baik, misalnya, atau pengelola dari lembaga kursus, juga nggak punya background. Tetapi saya yakini saya mampu melakukan ini. Karena apa? Karena saya mau. Karena saya mau, dan saya akan terus. Disinilah dibutuhkan orang yang mau betul-betul mandiri, jadi learning by doing. Learning by doing. Jangan pernah takut kita dianggap bodoh. Karena kita nanti bisa pinter. Karena kita ada ilmu di sana. Daripada kita dicap pinter, kita nggak mau melakukan apa-apa, malah jadi bodoh. Maaf, kalau saya bicara beginian.
Ini contoh saja LKP Sugeng Sejahtera. LKP Sugeng Sejahtera ini barista kopi berbasis kompetensi BNSP. Kebetulan saya sendiri punya sertifikat kompetensi dari BNSP. Dan kemudian saya punya tim yang banyak yang sudah memiliki itu. Dan itu belum tentu orang lain punya. Lalu yang unik di mana nih? Nah, yang unik adalah LKP Sugeng Sejahtera itu belum masuk ke dalam catatan resminya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, artinya ORMID-nya tidak ada, LSK-nya belum ada, TUK-nya apalagi, SKL-nya apalagi juga belum. Artinya apa? Ini tantangan buat saya. Ini luar biasa ini. Tantangan yang luar biasa banget. Jadi itulah yang kenapa unik, karena nggak ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal saya sudah punya LSP, tetapi di sana belum ada. Nah ini, wow, namanya sedap banget itu. Artinya kalau buat orang yang memiliki insting bisnis, ini besar. Nanti kalau udah diurus dan diakui segala macam, nah nanti bisa berkolaborasi dengan teman-teman di luar sana dimanapun gitu. Dan LKP Sugeng Sejahtera ini tidak pernah, saya katakan lagi, tidak pernah menerima dana apapun dari pemerintah. Tidak pernah dapat kucuran berapapun dari manapun. Dan kami berdiri dari tahun 2017 cari duit sendiri. Cari duit sendiri. Di sini ada dua program, itu ada dua program. Satu memang berbayar, satu tidak berbayar. Yang tidak berbayar khusus buat orang-orang duafa atau orang-orang yang memang bermasalah dengan sosialnya. Nah itu kita rekrut. Saya kerjasama dengan LKS ya, Lembaga Kesejahteraan Sosial dari Dinas Sosial. Ya, saya minta teman-teman tolong kumpulkan tuh orang-orang tuh. Nah, nanti saya training tuh gratis. Nah, itu saya monitor 6 bulan. Mereka harus jadi pengusaha, harus jadi tim yang pegawai di mana yang saya monitor terus sampai hari ini. Dan itu kerjaan saya dari 2017. Ada lagi yang berbayar. Dan berbayar itu khusus orang kaya. Nah, ini, kalau orang kaya ini haram hukumnya kalau gratis. Yang mesti bayar. Untuk apa bayar? Untuk biayai orang-orang itu. Nah, itu yang itu tadi. Karena mereka yang tidak bayar itu saya kasih alat. Satu orang itu bisa sampai saya anggarkan 1,5 juta tuh alat-alat untuk buka usaha. Ayo buka sana, buka sana. Nah, ini misi sosial kami di sana. Nah, dari situlah saya pikir-pikir ini kalau bikin pembayaran asik nih. Akhirnya bikin program berbayar, banyak juga ininya, animonya. Ternyata, wah ini luar biasa. Pasar ada. Nah, akhirnya saya bikin dua macam nih. Ada dua tempat. Satu tempat itu di Bandung, satu tempat di Cikole. Kalau di Bandung nggak bayar. Ada tempatnya khusus. Yang di Cikole itu bayar mahal. Satu orang bisa 1 juta, bisa 2 juta. Tergantung. Kalau orangnya konglomerat bisa 2,5 juta. Ya, dan kira-kira begitu. Oh ini untuk khusus kelas konglomerat, kasih aja yang mahal. Nah, ada jemput bola. Jemput bola ini nggak selalu ada di Bandung. Dan saya keliling Indonesia. Dan saya udah beberapa kali melakukan kegiatan ini hampir kota-kota besar dan rata-rata nggak bayar sih. Rata-rata nggak bayar. Jadi saya sih lepas saja. Bisa ngeluarin ilmu, bisa ya sharing sama mereka, bisa membimbing mereka. Pertanyaannya begini, dari mana saya ilmu itu? Nah tadi, saya nggak punya ilmu. Saya tidak punya ilmu barista. Kalau kopi udah mulai ngerti ketika saya bicara barista, dan saya belajar banyak tentang kopi. Saya tanya tentang ahli kopi. Saya ikut seminar yang nggak bayar, sering. Dari situ apa? Kalau udah selesai, narasumbernya biasanya saya datangin. Saya jadi diskusi, dan saya jadi mengerti di situ. Nah itu barista, saya datang ke kafe-kafe. Kalau ke kafe, saya ngobrol aja sama baristanya. Ini alat apa untuk apa dan seterusnya, bagaimana caranya, saya nggak mau malu-malu untuk bertanya. Kemudian saya cari alatnya, saya latih sendiri di rumah, di mana saja, kemana-mana selalu bawa alat barista kecil-kecilan. Saya kembangkan dan saya praktekkan ke orang lain. Itulah lahirnya ini. Jadi kembali lagi, jangan pernah ragu membuat usaha yang kita sendiri nggak tahu ilmunya.
Tapi karena dia unik, tapi yang penting unik, pertama berbeda, ada pasar, jalanin. Nah, kira-kira itu. Itulah LKP Sugeng Sejahtera. Ini tidak panjang-panjang, segini aja dulu, karena waktunya mepet. Ini yang penting, saya ingin sampaikan. Kopi luwak Cikole, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Hafid, itu saat ini dikunjungi nggak kurang dari 70 negara, visitor, pengunjung dari 70 negara. Tiap hari nggak kurang dari 200 sampai 250 orang, yang 90% dari luar itu hanya pengen ngopi. Pengen ngopi yang kata mereka murah, tapi bagi kita mahal. 50.000 secangkir. Dan itu tiap hari minum itu. Nah, mari kita buka di mana. Apa sih berbedanya di mana kopi luwak ini? Mana uniknya? Apa yang pertama? Di mana pasarnya? Kita buka ya. Dari sinilah saya bisa membuat berkreasi kemana-mana. Dari kopi luwak inilah saya yang tadinya nggak ngerti apa-apa dan terus saya berjuang sendiri, cari ilmu sendiri, saya kreasi sendiri dan alhamdulillah Allah Tuhan ngasih petunjuk, ngasih jalan yang baik. Lalu saya lebarkan bisnis tadi ke mana-mana termasuk mendirikan LKP itu salah satunya. Itu salah satunya. Nah, di sini alhamdulillah walaupun saya nggak pernah dapat duit dari pemerintah, tapi dikasih pengakuan seperti ini aja udah senang saya. Jadi tahun 2015 itu Kementerian Pertanian itu menetapkan bahwa pilot model cara produksi kopi luwak di Indonesia itu ada di kopi luwak Cikole. Itu cuma satu di Indonesia. Jadi kalau orang Indonesia mau belajar kopi luwak Cikole, mau belajar bagaimana cara membuat kopi luwak, itu harus ada ke Lembang, ke tempat saya. Nah, itu dari Kementerian Pertanian. Dari Kementerian Koperasi saya dikasih hadiah juga kemarin tuh, menjadi inovator pengembangan kopi luwak di Indonesia. Dia cuma satu. Nah, sama BNSP saya dikasih hadiah juga. Nah, itu kira-kira itulah yang sudah diraih kami. Lalu mana ini? Nah, ini. Apa sih kopi luwak Cikole itu? Tadinya saya nggak ngerti apa-apa, sekarang saya kerja sana, kerja sini, ketemulah saya bikin produksi sini. Ada kafenya, ada wisatanya, ada kelas di sana. Kelas untuk orang-orang yang mau pensiun. Nah, saya kerjasama dengan Bapak Ari Ginanjar, di situ sebagai yang punya ESQ ya. Nah, saya ada kerjasama sama beliau. Kemudian ada barista kopi yang di sana, ini juga bayar. Ini juga kerjasama dengan beberapa tempat, maksudnya orangnya, kelasnya ya. Nah, inilah tadi yang saya bilang kopi termahal di dunia ini, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf ini bukan nyombong. Maka Bapak Ibu bisa semua bikin apapun. Karena sendirian, nggak punya lawan, nggak punya kompetitor, ini sendirian. Jadi the leader, Bapak Ibu semua bisa bikin apapun. LKP bisa dijadikan seperti ini. Ini kopi saya jual 4 juta. Jadi kalau diminum di situ 50.000. Ekspor 6 juta ke Asia Timur dan 9 juta ke Eropa. Dikunjungi 70 negara dan 200 orang per hari yang datang ke situ. Di sana juga ada scrub. Jadi saya tadinya nggak ngerti itu scrub apa, sekarang saya ahli scrub. Jadi kalau bikin orang yang tadinya umur 70, ya supaya terlihat seperti 69,5 itu masih bisa lah ya. Kira-kira begitu dengan scrub saya. Ini juga tadinya nggak ada kopi stamina, sekarang kan dari stamina, dulunya kopi-kopi biasa aja. Karena terus saya nyari ilmu, saya nggak ngerti. Karena saya bodoh, saya nyari ilmu, saya jalanin, dan alhamdulillah dari berkah. Gitu. Nah, ini yang luar biasa lagi Bapak Ibu. Kalau bisnis Bapak Ibu itu, yang tadi saya sebutin 4 tadi, kriteria 4, insya Allah diliput seperti ini. Ini liputannya nggak berbayar saya, dibantu semuanya. Semua media televisi Indonesia mengambil gambar gantian, TVRI semuanya, hampir semua, bahkan NHK Hongkong juga ngambil. Berita 1 Malaysia juga ambil. Dan kalau yang .com banyak banget. Nah ini ya itu saya nggak pernah minta itu. Dan dibantulah mereka keluar. Ini promosi yang gratis. Ada apa itu? Nah ini Pak. Jadi coba Bapak Ibu ini jadi saya ya punya kopi yang dijual mahal. Gimana caranya jual?
1 kilo 4 juta loh. Ini gimana caranya jual? Sama dengan kalau kita punya program LKP dengan bayarnya yang lumayan tinggi buat orang lain, tapi bagaimana caranya jual? Nah, inilah saya melakukan strategi begini. Seeing is believing. Karena mahal, jadi saya nggak bisa sembarangan jualan ke sana kemari. Ini barangnya. Mangga, monggo, atau ini jual, ini dibeli, tapi mahal. Nanti dulu, jualan barang murah aja susah, apalagi yang mahal. Ya kan begitu. Makanya seeing is believing ini maksudnya melihat proses dari awal sampai akhir produksi kopi luwak. Dan dia beli dan percaya. Oh benar kopi luwak. Oh betul, bukan cap kopi luwak. Oh bukan saset. Oh ini beneran ini. Kopi yang dihasilkan oleh hewan luwak, diproses semuanya, mereka tahu semuanya, sampai diminum semua di sana. Lalu ada hospitality education di sana. Ini nggak sekedar datang lihat, tapi orang dibikin gembira. Saya punya tim penggembira, Bu. Bapak. Di sana tim penggembira saya orang hebat semuanya. Semuanya pintar bahasa Inggris, influence bahasa Inggrisnya, bahasa Mandarin, bahasa Arab, bahasa Belanda, apalagi bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, ada 7. Semuanya tadinya kalau yang 3 oke lah udah bisa ya bahasa daerah. Yang 4 ini learning by doing. Saya katakan ke mereka, tirulah saya. Saya dulu nggak ngerti apa-apa, tapi saya sekarang bisa produksi ini, produksi itu, dan orang percaya. Ayo kalian belajar. Saya ambil dari orang-orang sekitar itu, sekitar daerah kampung di situ. Mereka yang maaf dulunya mungkin belum rapi, sekarang udah necis, rapi, sudah bisa menghargai diri dan orang lain. Bahasanya udah castistus dengan bahasa tamunya. Nah ini hospitality education. Senang mereka. Nah ada lagi di sini yang saya tekankan bahwa ini produksi sangat terbatas. Jadi premium banget. Jadi kalau minta tontonan tidak ada. Kalau ratusan kilo, ya juga nggak ada. Karena kita bagi tiap hari di situ. Dan ini satu-satunya di dunia. Satu-satunya di dunia yang model seperti ini, belum ada yang niru. Nggak tahu kenapa kok nggak niru-niru seperti saya. Padahal gampang itu. Tiru saja. Bikin darah lain, insya Allah jalan. Ya. Hanya satu-satunya. Cara maksudnya. Bukan kopi luwaknya ya, cara. Yang seperti ini hanya satu. Nah itu. Nah inilah saya kerjasama dengan Pak Erik Ginanjar, ISQ, datang ke sana. Itu ada kelas khusus. Saya kerjasama dengan University Monash University Melbourne. Lalu dari beberapa university dari Malaysia juga ada kontrak kerjasama. Lalu yang aneh di Indonesia ini aneh banget. Orang Indonesia itu memang suka yang aneh-aneh. Saya itu diminta jadi lecturer, jadi akuntansi. Ini saya ngajar akuntansi, jadi ada kerja sama. Ngajar apa? Bagaimana membuat laba rugi, bagaimana membuat neraca, bagaimana menghitung HPP dan seterusnya dan seterusnya. Tadinya saya juga nggak paham banget, tapi karena saya melakukan, saya coba ilmunya, ya kita bagi ya mereka juga jadi senang-senang aja. Dan sampai hari ini, artinya jangan pernah nyerah, jangan pernah nggak pede kalau kita nggak tahu. Asik itu kalau nggak tahu nanti jadi tahu ya. Seperti ini. Jalin kerjasama dengan semuanya. Ini ada wisata edukasi, sekarang saya datangnya SD dari orang luarnya biar tahu Bapak Ibu nanti kalau ke Bandung konteks saya boleh catat yang seperti ini kalau udah ada Bapak Ibu bisa cakar-cakaran sama hewan-hewan saya, bisa dicakar dan bisa nyakar atau bisa gendong seperti ini yang Cina-Cina ada ya. Ya seperti ini. Lalu nah ini juga sama. Banyak seperti ini. Nah, ini penting. Saya ingin sampaikan pada Bapak Ibu semua bahwa mungkin sudah banyak yang tahu. Bagaimana sih membranding PLKP, mempromosikan PLKP itu supaya orang betul-betul percaya. Ya, promosi yang paling efektif adalah word of mouth. Itu pasti semua pada setuju. Mulut ke mulut, ya, bukan mulut to mulut ya. Kalau mulut to mulut di Surabaya itu cipoan itu. Maaf ya. Jangan ini jadikan sesuatu banget lah ya. Jadi dari mulut ke mulut, dari mulut ke telinga lah ya.
Itu paling efektif. Nah, saya gunakan itu. Saya pakai word of mouth. Caranya gimana? Ketika mereka datang, saya tulis dengan bahasa mereka. Dari Meksiko ya Meksiko. Dari Hong Kong ya tulis saja Hong Kong situ bahasa itu. Makanya kenapa saya tahu ada 70 negara, karena ada 70 bahasa di situ. Yang saya tempel-tempel di sana. Dari situ, setelah itu apa? Suruh foto sama mereka sendiri. Coba foto nih, saya foto. Habis itu silakan diupload ke IG-mu. Ke kemanapun di situ. Facebook-mu lah. Ya semuanya. Jadi akhirnya di-upload lah sama mereka. Kemudian teman-teman mereka tahu. Di mana itu? Di mana? Dan seterusnya. Makanya banyak orang datang ke tempat saya. Bukan karena saya keluar-keluar. Yang saya nggak bisa menjangkau ke sana. Karena mereka bisa lihat jejak rekam digital yang pernah saya buat. Seperti Facebook dulu. Dan website sampai hari ini. Itu penting banget yang seperti itu. Dan ini ada di website juga. Jadi salah satu ini penting banget. Jadi Bapak Ibu sekalian, membangun sistem ala Kopilot Cikule itu begini. Satu, target ya, optimalkan efektivitas kinerja karyawan dan efisiensi biaya. Di sini saya karyawan saya nggak banyak. Bingar sampai ratusan orang tiap hari, karyawan saya cuma 15. Nah, di sini supaya pakai slow saya ya baik, outcome saya terus meningkat. Jadi produksi saya tidak banyak per bulan, baru 200 sampai 250 kilo per bulan, nggak banyak. Dan itu cukuplah untuk muter-muter sana sini. Gitu ya. Dan ini cara kami adalah menempatkan orang tadi sesuai dengan tempatnya. Selalu SDM harus selalu diberdayakan, selalu improvement SDM. Karena ini nomor satu. Kalau perusahaan ambruk itu mesti SDM-nya nggak beres. Makanya kita berdayakan. Kalau ada perusahaan yang maju, SDM ya pasti yang bagus. Nah ini kita perkuat SDM ini. Kita jangan pernah adanya pakai sungkan, nggak enak. Wah ini nggak enak nih teman saya nih, mau saya pecat tapi nggak enak. Padahal dia jarang masuk. Wah ini gini-gini. Kalau saya nggak pecat, udah selesai. Maaf ya. Dalam bicara bisnis, ini nggak menguntungkan. Dikasih tahu nggak selesai, nggak kasih tahu nggak ngerti, udah selesai. Gitu. Kita berdayakan dulu. Lalu manfaatkan teknologi digital ini. Jadi database kita harus kuat. Saya tahu siapa-siapa yang pernah datang ke tempat saya, terutama orang-orang yang potensial buyers, ya, itu saya catat dan alhamdulillah hari-hari ini masih minta-minta dari kami. Tentunya waktu sebelum corona kita udah siap-siap produksi banyak ya. Jadi stok yang green bean itu yang biasanya saya biarkan, ini saya bikin malahan. Tadinya ini pasti ada yang minta-minta dari tribun-tribunan dan betul ya. Database harus kuat, manajemen produksi kita kuat, administrasi keuangan, mainkan pakai digital. IT satu cukup, admin nggak usah banyak-banyak. Saya admin cuma satu. Evaluasi secara berkala, upgrade sistem manajemen sesuai dengan perkembangan teknologi, bangun ide-ide, mengembangkan produk dan layanan untuk menguatkan fondasi perusahaan. Maksud saya begini, kalau Kopilot Cikule dulu tuh punya satu produk. Di sini supaya kuat harus punya kaki dan kaki. Kakinya apa? Ada kopi luwak stamina, ada strap, ada ginseng, ada yang namanya bukan kopi, yaitu cuma jahe saja. Saya ada produk jahe. Jadi banyak. Jadi kalau nggak kuat sini, kuatnya di sini. Ini penting. Nah, di dalam LKP, yang saya pikirkan LKP saya nih, bukan ke ibu-ibu, saya nggak ngerti ibu-ibu. Nanti saya bukan guru ya Bu ya. Saya kan nanti bikin fondasi-fondasi itu LKP saya. Nggak cuman ini saja pelatihan barista, tapi nanti saya akan kembangkan ke beberapa segmen yang segmented tentunya, dan kakinya harus kuat, SDM-nya juga harus kuat ya. Dan itu hanya contoh di dalam perusahaan, kembangkan kaki. Tapi ketika kita punya perusahaan, jangan hanya satu perusahaan, bikin perusahaan yang lain, itu juga kaki kita. Semakin banyak, dan itu kalau memang sama-sama kuat, itu fondasi kita. Jangan satu PLKP, jangan satu LKP saja. Bikin LKP, kalau perlu bikin pesaing LKP Bapak Ibu sendiri. Kadang-kadang perlu kita butuh ide yang gila. Jangan ragu. Saya LKP jahit di sini. Saya bikin depannya LKP jahit juga. Punya saya juga. Sistemnya beda, namanya beda. Kenapa tidak? Yang tahu saya caranya kok. Nah, kira-kira begitu. Nggak usah ragu. Ya, itu sistem itu udah biasa dalam dunia bisnis. Ya, udah sangat biasa. Ya, sangat biasa. Nah,
Jadi kesimpulan di segmen yang kedua ini, temukan jenis usaha sesuai dengan passion kita. Tentu kriteria tadi, berbeda, unik, unggul, dan punya pasar. Dan mulailah segera dengan jangan menunda ide Anda. Jangan pernah ditunda. Karena ilmu itu sudah ada. Learning by doing. Ketika perjalanan telah dimulai, disitulah ada peluang. Maksud saya begini, jangan pernah tunggu enaknya apa ya, enaknya apa. Jangan pernah begitu, nggak akan pernah ketemu. Jalankan dulu, nanti ketemu peluang. Itulah jalanin, ketemu peluang lagi, kembangin. Peluang itu ada di sana. Peluang ada ketika kita jalan. Nah, di sini kreasi inovasi sangat penting. Jadi kita dituntut itu. Anak muda pasti yang beginian itu biasa. Jadi ide gila. Intinya Anda jangan pernah mengubah angin. Tapi kita perkuat, kita adaptasikan, kita sesuaikan layar kita. You cannot change the wind, but you can adjust the sail. Jadi dalam situasi digital yang luar biasa, hiruk pikuk yang menurut kita kayak Dracula, kita harus pintar memainkan ini. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan saya ada beberapa bisnis lain yang tidak perlu saya sebutkan. Intinya sama saja, saya jalankan dengan cara yang sama dan alhamdulillah semuanya baik. Cuma hari ini semuanya tiarap. Itu saja, tinggal online saja. Ya, yang pintar bikin e-commerce silakan, atau yang pengen ahli dan kapitalnya besar, bukan bikin ya semacam e-commerce ya. Jadi semuanya serba digital, silakan saja. Jadi Bapak Ibu semuanya, dari saya tidak banyak, itu saja. Mangga dilanjut Pak Afif, ya itu dari saya ya Pak ya. Makasih Pak Afif. Ya, terima kasih Pak Sugeng. Luar biasa, kita alhamdulillah dapat pencerahan nih. Sebelum masuk ke pertanyaan, saya sempat mendengar kemarin ya Pak ya, ada tamu-tamu dari beberapa negara yang datang ke Cikole itu hanya buat ngopi ya Pak ya. Betul Pak, setiap bulan. Setiap bulan ya Pak, boleh cerita ya, Pak? Kamu yang sama ya. Dari mana aja itu Pak biasanya Pak? Hah? Biasanya dari mana aja tuh? Itu dari Arab Saudi, kemudian dari Malaysia, dari Singapura, terus satu yang biasa itu, tapi jarang, tapi nggak setiap bulan, itu dari UK ya. Itu 3 bulan sekali. Oh, tapi jadi mereka kalau datang yang dari 3 negara itu orang yang sama itu terus. Jadi sampai saya datang hanya itu ya, setiap bulan sekali buat ngopi di sana, habis itu pulang lagi gitu ya. Terus pulang lagi ya. Nah itu orang gila Pak, orang gila. Nah tapi saya butuh orang gila ini. Oke. Makanya tadi saya undang Pak orang-orang datang ke tempat saya supaya jadi gila Pak. Gila ya. Ya, terima kasih menarik Pak. Tadi jadi yang kalau saya dapat melihat yang sering dikatakan Pak Sugeng ini adalah beda, unik, pertama dan pasar ya. Jadi di mana bedanya, di mana uniknya, pertama apanya dan di mana pasarnya. Itu ya yang sering tadi di beberapa kali diulang kali oleh Pak Sugeng sebagai salah satu mungkin yang membuat Pak Sugeng alhamdulillah saat ini sangat sukses luar biasa. Mungkin kita buka tanya jawab ya Pak Sahrir. Pak Sahrir, kira-kira siapa yang mau bertanya, rekan-rekan seluruh Indonesia yang hadir saat ini? Silakan, ada yang mau bertanya, mungkin lewat ini apa ya? Ada. Yang bertanya boleh angkat tangan atau raise hand ya. Iya. Nah, itu Pak Mansur. Kita akan buka. Kelihatan mengangkat, siapa lagi? Nah, Ibu dari Dewi. Bapak atau Ibu Dewi. Silakan Bu. Halo. Silakan Pak. Oh, Bapak Dewi ya. Oke, selamat malam. Selamat malam Pak. Narasumber luar biasa. Selamat malam moderator, Bapak host. Salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Semangat, di Papua ini sudah tengah malam loh. Waduh, dari Papua Oke, ya. kami Pak. dari
Nama kami Pak Medi Paulus dari LKP Diwikom Serui Papua. Ya, begini Pak. Ya, mudah-mudahan kita sama dengan Bapak ya. Luar biasa. Gini, pada saat memulai usaha ini, minta maaf, pasti ada yang kibir. Ya, atau negative thinking gitu. Untuk kedepannya, kita semua, Bapak pasti juga mengalami kritik yang pedas. Dari awal usaha sampai sekarang ini, cara ngatasinya bagaimana Pak? Sebab kita ada kalanya belum berperang sudah mundur duluan karena banyak sekali masukan yang membuat kita lagi akhirnya negatif thinking untuk sesuatu. Itu sementara dulu ya. Oke, terima kasih Bapak Moderator. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Pak. Dari Papua nih, luar biasa dari LKP Diwi ya. Pak Sugeng mau kita kolektif 3 penanya atau langsung dijawab Pak? Saya ikut aja Pak, mangga. Boleh, kita ini dulu ya, di kolektif dulu ya, 3 pertanyaan ya Pak ya. Silakan Biar Pak, ikut. Kalian Ya. Pak Sugeng untuk menjawabnya. Silakan yang lain Bu, 3 pertanyaan di sesi pertama. Di kolom chat ada pertanyaan juga Pak Habib di kolom chat. Di kolom chat ya. Yes. LKP Cendana. Dana, selamat malam. Saya mau bertanya, Pak Sugeng, apa yang memotivasi Bapak untuk membuka usaha kopi? Oh, itu yang kedua ya. Jelas Pak. Terus yang ketiga Keputus Pak. dari Pak. Pak diulang. Keputus. Yang kedua dari LKP Cendana, Pak Sugeng. Ya. Mau bertanya Pak, apa yang memotivasi Bapak untuk membuka usaha kopi? Memotivasi Bapak membuka usaha kopi. Siap Pak. Ya. Terus yang ketiga Pak, dari pertanyaan di chat juga, bagaimana cara produk kita bisa go internasional, Pak Sugeng? Dari sisi marketing dan quality control produk. Oke. Jadi 3 ya Pak ya? Ya. Tadi 1, bagaimana saat memulai usaha banyak yang mencibir atau yang nyinyir itu Pak, yang negatif thinking itu, gimana bisa bertahan. Yang kedua, gimana motivasi Bapak untuk membuka kopi dan bisa go internasional, sisi marketing atau quality controlnya seperti apa? Silakan Pak Sugeng. Baik. Sudah Pak ya? Ya, sesi pertama 3 pertanyaan dulu. Baik, terima kasih pada yang terhormat Pak Medi Paulus dari Papua, lalu ada LKP Cendana, lalu dari Pak Rahmat Rizky. Yang terakhir dari mana Pak? Pak Rahmat Rizky. Oh, Pak Rahmat ya. Ya. Rahmat Rizky dari Pak Aceh itu. Medi Dari Aceh ya. Oh, dari Aceh ya. Pak Rahmat dari Aceh. Kalau Cendana dari mana Pak? Wah, nggak ada keterangannya nih Pak. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya pengen penasaran nama orangnya so biar kenal gitu loh. Baik Pak Medi dulu ya. Terima kasih Pak Medi. Pertanyaannya menggelitik banget nih. Apakah pernah mengalami sesuatu yang negatif atau nggak enak banget sehingga ini bisa mengeluarkan ide-ide seperti ini gitu? Saya pikir begini Pak. Ini sama dengan pertanyaan yang begini nih. Apa yang memotivasi Bapak usaha kopi kan begitu. Jadi saya rangkap sedikit, tapi nanti saya jawab satu-satu. Jadi bahwa kenapa saya harus berusaha itu dulu Pak. Kenapa saya harus usaha sendiri? Karena saya dulu pegawai itu aja ya. Karena saya pegawai, maka saya harus memutuskan saya harus mandiri. Buat saya yang namanya pegawai itu dapat gaji tetap. Dari gaji tetap, gajinya tetap, ya terus saja gajinya segitu. Paling sampai naik atau paling nggak dapat bonus, paling gitu. Tapi kalau kita usaha sendiri, ya kita tetap dapat gaji, tetap dapat penghasilan. Seberapa kita mau, ya seberapa kita berusaha. Kira-kira begitu. Nah, saya putuskan keluar itu karena saya berpikir ketika maaf nih saya ini udah senior banget umur saya ya. Jadi ketika saya 47 tahun yang umur 47 saya berpikir umur 55 itu saya pasti pensiun. Saya perusahaan swasta. Kalau udah pensiun saya nggak dapat bulanan, udah nggak ada nih. Udah selesai. Makanya saya harus memulai.
saya harus keluar. Udah itu aja di otak saya. Bapak tahu berapa gaji saya waktu itu lumayan bagus. Ya, karena saya punya posisi yang lumayan baik. Jadi cuman saya tidak peduli, sangat tidak peduli. Saya mau memulai dari nol karena saya yakin nanti akan dapat sekian kali lipat dari apa yang saya dapat sebelumnya. Itu aja keyakinan saya. Karena saya orangnya selalu bersemangat, Pak. Nggak pernah nggak semangat saya. Apapun yang saya lakukan selalu bersemangat. Dan apa saja. Nah ini yang saya pikir ini modal saya. Kalau saya bersemangat rasanya saya sudah menyerah itu kira-kira. Saya memang nggak akan menyerah orangnya. Jadi, nah itu yang membuat saya, sekarang saya kerja dulu, dan saya ingin hasil yang jauh lebih besar, lebih baik dari yang saya dapat ketika saya kerja. Itu Pak. Jadi, nah, kalau masih kaitannya sama Pak Medi, ini kita apakah harus butuh dulu kritik pedas, berusaha terus, nanti malah mengacaukan pikiran kita. Nah itu tadi ya Pak ya. Sehingga akhirnya kita malah nggak maju-maju. Begini Pak, Bapak Ibu semuanya, ini bukan untuk Pak Medi saja, mari kita biasakan berpikir bahwa segala sesuatu tuh bisa kita kerjakan sebenarnya. Bahwa sukses itu bukan hak siapa, bukan hak satu dua orang. Sukses itu hak kita semua sebenarnya. Siapa bilang pengusaha itu harus orang-orang tertentu saja? Nah ini yang harus kita dobrak gitu. Tidak, pengusaha siapapun bisa jadi pengusaha, siapapun bisa usaha. Tidak butuh ilmu macam-macam, tidak butuh. Yang dibutuhkan adalah mindset kita saja bahwa kita bisa. Jangan pokoknya gini, jangan pernah kita berbicara aduh itu aja, itu penting loh. Ini sangat mendasar buat saya. Jangan kita pernah berpikir aduh susah banget, aduh repot sekali. Aduh, nah aduh ini penyakit ya. Aduh ini harus dibuang jauh-jauh. Jangan pernah kita mengadu, apapun masalahnya pasti ada jalan. Nah, kenapa ini kita selalu terus-menerus kita aku bisa sih? Kayaknya aku bisa. Saya mampu, saya bisa. Nah, itu terus tanamkan terus, dan sehari-hari itu bisa itu dilihat dari cara kerja, cara kita jalan aja. Jalan udah terus, maaf nih ya, jangan kelemak-kelemak gitu ya, jangan santai jalan aja sana, ya, udah tak begitu, itu mencerminkan orang optimis, tek begitu, tegak bahunya, tegak jalannya, itu akan masuk dalam alam bawah sadar kita. Itu tabungan kita, tabungan. Kenapa saya katakan tabungan? Itu akan keluar, yang namanya alam bawah sadar itu akan keluar semua, kita akan kalau mengalami tekanan. Nah, ketika Pak Paulus mengalami tekanan-tekanan itu, entah politik atau apa segala macamnya, nah itulah yang dikeluarkan. Pasti akan keluar itu, aku bisa, aku begini. Nah, mudah-mudahan corona ini, situasi yang sangat depresif ini, itu juga mengeluarkan aura kita. Aura selama ini yang positif-positif itu keluar semua. Ini bisa, aku bisa. Nah itu kekuatan yang sangat luar biasa Pak. Dan saya belum pernah mengalami atau mengalami depresi atau karena ada omongan ini nggak peduli buat saya. Itu kan urusan lu nggak ngasih makan ke gua, kira-kira begitu Pak. Ya Bapak Ibu, jangan pedulikan orang lain apa kata orang, nggak peduli. Tapi yang penting apa yang bisa kita berikan untuk mereka, itu saja. Karena bisnis itu adalah kepedulian. Apapun bisnis Anda, itu kepedulian. Kalau Anda nggak pernah peduli sama tetangga, teman, ya siapalah di sekitar kita, jangan pernah bisa sukses. Karena ketika kita betul menjalankannya, kita sebagai pemimpin, sebagai pengelola, sebagai pemilik, itu harus peduli ke karyawan. Kira-kira begitu. Peduli ke orang lain. Nah kalau nggak peduli nanti gimana? Nanti karyawan yang nggak peduli sama kita. Kira-kira begitu. Nah peduli ini harus dibangun. Harus dibangun oleh siapa saja, di mana saja, kapan saja. Kalau ingin besar. Karena saya pernah masuk dalam perusahaan yang multinasional. Omsetnya udah triliunan, Pak. Dan saya lihat orang-orang di sini orangnya sangat peduli. Jadi orang berpikir, ini
kikir nih yang punya, ini kikir. Salah. Saya pernah masuk di sana. Siapa bilang diam-diam itu suka memberikan bantuan ke ini kok, ke gereja, ke masjid, kemana-mana. Gila banget ini, luar biasa. Nah itu yang saya lihat, orang tidak tahu. Kepedulian ini adalah doa untuk melancarkan usaha kita. Nah gitu. Saya kasih contoh, apa kepedulian saya nih kira-kira. Ya alhamdulillah saya masih dilancarkan. Saya punya 5 hektar Bapak Ibu kebun kopi. Dari pertama saya ambil, terus saya tanemin kopi di waktu itu cerita 8 tahun yang lalu. Saya tanemi, saya keluarkan biaya 3,5 tahun. Ini kopi Arabica ya, sudah waktunya dipetik. Harusnya saya senang untuk menghasilkan yang 5 hektar punya saya ini. Saya tidak petik. Demi Allah, demi Tuhan saya nggak ambil itu. Apa yang saya lakukan? Hai orang-orang di sini, orang kampung sini, siapa yang jadi petani yang nggak punya sawah, yang nggak punya kebun, ayo ambil itu punya saya, ambilin yang merah-merah, bawa ke sini, saya beli. Harganya berapa? 2 kali lipat harga pasar. Dan itu berjalan sampai hari ini, Bapak Ibu. Nah itu bukan apa-apa. Secara bisnis hilang enggak juga. Saya tidak pernah akan kehilangan bisnis, kerugian finansial dari situ, tidak. Karena mereka mendoakan saya dan orang-orang mendoakan usaha saya. Jadi alhamdulillah, jadi doanya banyak. Kalau doa saya sendiri mungkin nggak didengar, tapi ketika orang banyak berdoa untuk saya, ya itu kan booster itu ya. Ibaratnya itu booster lah sekarang ini. Booster doa tuh. Nah kira-kira begitu. Jangan ragu untuk peduli, itu aja itu ya. Tanamkan nilai-nilai positif di dalam itu kira-kira Pak Medi. Jawaban saya, mohon maaf. Ini langsung aja ke motivasi Pak dari Cendana ya. Kenapa usaha kopi? Ya begini, saya dulu kena pilihan-pilihan usaha apa sih sebenarnya yang berkelanjutan, tidak akan habis-habisnya. Artinya mau jasa atau produksi. Kalau jasa itu bisa tergantung orang lain nanti, produksi orang lain. Begitu produksi orang lain berhenti, jasa saya berhenti. Berarti saya masuk aja langsung ke sektor produksi. Saya bikin sendiri. Nah, kenapa di kopi? Nah, ini pilihan. Komoditi. Kenapa kopi? Karena kopi itu diminum. Diminum itu adalah dikonsumsi langsung atau kuliner lah ya. Kalau mau berkelanjutan, ya carilah bisnis yang orang lapar, haus. Itu akan terus itu. Orang selalu haus dan lapar. Tapi kalau misalnya maaf itu kan kalau saya sendiri aja beli baju setahun sekali itu belum tentu, maaf ya. Jadi nggak selalu harus tiap hari saya. Nah itulah saya kenapa kopi. Karena kopi itu adalah komoditi terbesar di dunia setelah minyak. Ya itu kopi. Nah saya masuk di kopi dan saya suka minum kopi, Pak. Begitu ya Pak ya. Lalu pertanyaan dari Pak Rahmat Aceh, bagaimana cara produk kita go internasional? Pak, ini kalau dalam teori ekonomi, saya bukan orang ekonomi, saya nggak pernah kuliah di ekonomi, tapi saya pernah baca dan saya pernah praktekkan yang namanya marketing mix, itu ada product, price, place, promotion. Ini aja kita pegang. Jadi kalau kita ingin menjalankan produk ya, jangan pernah main-main dengan kualitas. Anda hebat di marketing, pinter meyakinkan, mempersuasi orang, ini bagus. LKP ini luar biasa, bagus. Silakan kalau begitu. Tapi kenyataannya benar enggak? Ini produk. Jangan pernah bermain-main sama produk. Produk nih, nomor 1, utamakan kualitasnya. Price. Nah, kalau harga, ya silakanlah. Itu dinego sana. Ya, jangan terlalu kemahalan. Saya bisa aja bikin mahal banget karena saya nggak punya kompetitor itu. Nah, tapi kalau kita main di produk-produk yang berdarah atau pasar selain itu red ocean ya, banyak kompetitor, banyak banting-bantingan, ya kita ikut kebanting nih kira-kira gitu. Nah ini hati-hati dengan harga, terus price, lalu place, tempat ya, ini sudah agak berjalan kalau sekarang ini. Lalu dulu tempat itu penting, harus di pinggir jalan, harus ini. Nah dulu bisnis apa nih? Sekarang saya bisa membuktikan anak didik saya yang ratusan sekarang ini, yang dari ribuan pada bedah sisanya ratusan. Nggak perlu
bikin tempat jalan. Saya kasih tahu, bikin di lorong Anda sendiri, di rumah saja, sistem online, bikin produk yang bagus, promosikan, dan dirasakan baik, nanti langsung pakai gosek apa segala macam. Itu jalankan saja. Nah, itu bisa terjadi. Jalan saja. Jadi, tempat tidak harus. Promosi memang penting ya, Bapak ya. Tapi kalau bicara go internasional, itu rasa dulu. Pengalaman saya, Bapak tahu nggak kopi saya, ini saya punya reseller di UK, itu punya kafe, dia berapa jual di sana? Satu cangkirnya 970.000. Itu secangkir loh Pak. Di Indonesia, kalau ini dirupiahkan. Padahal belinya 9 juta dari saya. Untungnya besar banget. Satu cangkir cuma 10 gram. Jadi kalau dia jual itu dari 100 cangkir, bisa jadi 100 juta itu. Nah, mungkin dikasih ke teman-temannya. Tapi dia mau melakukan itu karena ya tadi menurut mereka lidahnya cocok, produk kualitasnya cocok menurut mereka. Bicara kualitas tuh kalau kopi itu susah Pak. Rasa soalnya. Saya sendiri tuh suka dengan Gayo memang. Suka banget Gayo Arabica. Sama yang di Sulawesi Selatan ya, Toraja itu suka banget. Dan tentu saja saya harus suka dengan yang Priangan karena juga pas dengan lidah saya. Ini bicara kualitas. Jadi apa yang dibutuhkan? Trust Pak. Bisnis itu trust. Bisnis itu adalah jangan pernah berpikir ke depan akan dipercaya lagi. Selesai hidup kita. Kira-kira begitu. Jangan main-main dengan kepercayaan. Jaga kepercayaan. Kualitas barangnya juga baik. Dan kadang-kadang memang buyers di luar negeri itu suka kurang ajar. Hari-hari gini aja, biar tahu di Bapak ya. Bapak mungkin ini di Aceh, banyak kopi. Teman-teman saya pemain kopi, eksportir kopi sekarang pada di bank. Minta harganya diturunkan semua. Padahal udah kontrak. Minta dikirim tahun depan, harga separuh. Ini kurang ajar banget ini. Jadi press. Jadi siapa bilang eksportir itu jaya? Enggak juga. Justru pasar itu ada di Indonesia. Pasar di Jakarta. Populasi besar. YouTuber itu kenapa banyak berbahasa Indonesia, reaksi untuk orang-orang Indonesia? Karena pasarnya besar kita. Kenapa enggak kita jadi pemain? Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Afif. Terima kasih Pak Sugeng Cendana dari Samarinda ya, Kalimantan Timur. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Kita buka lagi pertanyaan ya Pak Sahril ya. Mungkin dari chat aja atau gimana Pak? Lasmi Oyong dengan Pak Julius itu ada ingin bertanya itu. Oh silakan. Sebelum ke chat, silakan Pak Lasmi Oyong. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Pak? Pak Oyong. Dengar Pak. Selamat malam Pak Sugeng. Selamat malam Pak Oyong. Menarik kali ini materinya. Pak Sugeng, saya mau ini kan terkait dengan kondisi sekarang ya, wabah corona ini, tentunya ada berdampak Bapak gitu. Terus kira-kira Bapak solusinya seperti apa Pak? Karena keyakinan kita hampir merata semua usaha, apalagi UMKM itu terkena, termasuk LKP gitu. Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua, apa kira-kira improvisasi kita nih, kalau LKP kan sudah kita tutup 1 bulan lebih karena memang nggak boleh ya. Kita buka oleh pemerintah daerah. Kira-kira apa sih improvisasi kita untuk usaha supaya kita bisa eksis Pak? Karena kondisi ini kan tidak sebentar nih Pak. Kalau dari WHO itu mungkin lebih setahun kondisi baru bisa normal lagi gitu. Jadi mungkin bisa masukan dari Bapak, apa kira-kira bisa kita lakukan. Itu aja Pak, terima kasih. Waalaikumsalam. Saya dari Batam Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak Oyong dari Batam ya. Ya Pak. Silakan pertanyaan kita kumpulkan di sesi yang kedua 3 pertanyaan. Ada Pak Julius Joko, silakan Pak Henry. Pak Julius Joko. Ya, halo. Halo. Halo Pak. Ya. Ya, halo Pak. Ya, Pak Julius. Halo. Halo Pak Julius. Dari mana Pak Julius? Halo, saya dari Gorontalo Pak. Gorontalo. Silakan Ya, Pak. nama saya Pak Henry Pak. Oh Pak Henry. Ya, salam kenal Pak. Dan sangat luar biasa ilmunya Pak. Nah, pertanyaan saya mungkin hampir-hampir sama dengan Pak Julius. Luar biasa Bapak ilmunya.
Ini pertanyaan saya begini Pak, di saat Bapak mulai usaha pasti ada pasang surutnya Pak ya, ada pasang surutnya Pak. Nah, apa langkah-langkah Bapak di saat Bapak berada di titik paling bawah? Nah, bagaimana kiat-kiatnya supaya kita jadi bangkit lagi Pak? Pertanyaan yang pertama itu Pak. Nah, kemudian Pak yang kedua, karena saya tinggal di Gorontalo Pak, kebetulan saya dari Solo nih Pak, dan saya sudah 15 tahun di Gorontalo. Nah, di Gorontalo itu Pak, ada kopi yang luar biasa juga, tapi mungkin jauh dengan kopi luwak Pak ya. Nah, di Gorontalo itu Pak, ada kopi Pinogu Pak. Nah, untuk mendapatkan itu memang susah karena berada di kabupaten, di kecamatan yang paling puncak di Gorontalo. Untuk ke sana pun pejabat harus pakai helikopter Pak, tidak bisa naik mobil. Bagaimana supaya kopi Pinogu ini Pak jadi tren di kota Gorontalo Pak? Apa langkah-langkah saya? Siapa tahu saya bisa mengikuti jejak Pak Sugeng. Karena ilmu yang Pak Sugeng berikan malam ini memang luar biasa Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Henry, makasih ya dari Gorontalo. Satu lagi. Silakan satu lagi. Empu Sendok itu Pak Pur ya, yang Empu Sendok. Pak Pur. Silakan Pak Pur. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih waktunya. Saya terima kasih sekali ilmunya Pak Sugeng luar biasa. Mungkin saya juga sudah melaksanakan beberapa yang strateginya Pak Sugeng, di mana kita harus berbeda, unik dan menarik. Kebetulan saya Pak instruktur rias pengantin Pak saya Pak. Dalam mengajar saya menggunakan teknik merias dan menggunakan berbagai macam sendok untuk merias pengantin Pak. Nah, di mana murid saya itu kan semua kan pasti memerlukan sertifikasi. Nah, ketika mereka membutuhkan untuk ke sertifikasi, itu ternyata teknik itu tidak bisa Pak untuk dilaksanakan untuk ujian lah istilahnya seperti itu. Nah, itu yang membuat saya itu menjadi ngedrop atau down itu. Bagaimana saya bisa tetap eksis dalam mengajar peserta didik saya, sedangkan untuk proses sertifikasi aja susah gitu. Padahal untuk kerja itu memang sangat membantu sekali, di mana anak yang sama sekali belum bisa merias pengantin jadi lebih mudah dalam belajar merias pengantin gitu Pak. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa saran Bapak agar saya bisa semangat lagi untuk berkarya lagi begitu Pak? Sendok maksudnya gitu, boleh Pak. tahu Pak? Itu sendok maksudnya gimana itu Pak? Cara pakai sendok? Misalnya, enggak, semerias pengantin dengan sendok Pak. Jadi membuat paes dengan sendok, membuat alis dengan sendok, membuat contouring. Ya, makanya murid-murid saya memanggil saya dengan sebutan empu sendok Pak, gitu Pak. Gitu Pak. Gimana Pak sarannya Bapak agar saya bisa semangat lagi untuk berkarya lagi Pak, gitu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup 3 dulu ya di sesi yang kedua. Pak Sugeng silakan. Baik Pak Afif, terima kasih semuanya. Ini pertanyaannya luar biasa semua ini. Nah, ini saya mungkin dianggapnya pakar bisnis ya. Pak Afif, apa yang saya tahu saja yang saya jalankan dan apa yang saya yang ada di benak saya. Pak Oyong, Julius Oyong ya, itu dalam situasi corona. Ini kira-kira harus melakukan apa ini kan itu. Nah, ini situasi ini sebenarnya mendepres pikiran kita, mendepres duit kita, mendepres usaha kita kan itu. Jadi kalau bicara ini Pak, seluruh dunia dulu kita. Jangan bicara ini individu ya. Seluruh dunia mengalami ini. Artinya saya ketika bulan bulan Januari akhirnya mendengar corona waktu di Wuhan, itu sudah diminta pendapat teman-teman. Ya, saya ada komunitas. Pak, ini kira-kira gimana ke depannya ambruk dunia ini? Karena apa? Kalau sudah Cina sendiri kena aja, nggak usah negara lain, udah ambruk negara itu. Karena apa? Pasokan dari Cina itu luar biasa. Udah menggantikan dari Eropa, Amerika, wah, udah kalah. Ekonomi dunia itu ada di sana. Dan ketika ekonomi dunia itu pusarannya itu udah nggak bisa support sana support sini, bahan baku udah nggak bisa lagi kepegang.
Yang saya tahu pasti industri-industri besar kita di Indonesia itu 90% itu menggunakan bahan baku dari Cina. Jenis apapun lah, manufacture apa, mau farmasi, mau baja, logam, semuanya. Luar biasa ini, artinya lumpuh. Nah kalau udah lumpuh dunia industri, ya lumpuh duitnya. Kalau mereka nggak punya duit, nggak bisa membelanjakan anaknya, nggak bisa menyekolahkan anaknya, nggak bisa mengkursuskan mungkin putra putrinya. Kira-kira itu kesana semua ini. Nah hari-hari seperti ini lebih parah lagi. Jadi maaf, ini yang penting sekarang gini dulu. Saran saya jaga kesehatan, jaga keamanan, karena ini banyak sekali nih di keamanan di mana-mana udah mulai terganggu. Jaga banget ini dulu untuk kita. Baru mikirin usaha. Karena orang sekarang yang punya duit bukan untuk mengikut sertakan anaknya untuk sekolah, kuliah, atau kursus enggak. Bertahan buat makan sekarang ini. Bertahan untuk makan. Ini yang punya duit. Yang nggak punya duit, nggak ini apalagi kan gitu. Nah sekarang ini yang ikut kursus-kursus ini antara dua ini. Bertahan untuk makan yang sudah mulai mau tipis dan nggak ada duit. Inilah pasar kita sekarang. Pasar siapa? Pasar semuanya. Bagaimana membangkitkan usaha ini? Sampai hari ini, dari Pak Jokowi sampai semuanya, belum ada formulasi, Pak. Belum ada formula itu. Begawan ekonomi manapun tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi pakai sumbangan sana, cara ini, cara itu, menyelamatkan duit, menyelamatkan rakyat ini belum ketemu. Nah artinya kita mah nggak ada duit di lapangan ini, nggak bisa muter. Orang mau keluar aja udah ditangkap sekarang karena sudah kena sistem SPBD sudah. Jadi ini agak tambah berat. Jadi ini bukan kita. Terus ini eksternal ada ini kita salahkan. Jangan, tidak. Makanya anggaplah ini sesuatu eksternal yang ini jadi tantangan kita. Lalu apa yang kita pikirkan? Lahirkanlah ide-ide baru. Mari kita keluarkan ide-ide kita yang kemarin-kemarin itu yang ada di sini semua itu kita keluarkan jadi ide baru. Jadi saat ini kita sekarang ini melakukan apa? Mari kita evaluasi kegiatan kita kemarin. Ini benar-benar ini untung apa enggak sih? Untungnya kok kecil. Oh, untung gede. Di mana untungnya? Kita gede lagi dari mananya nanti. Sambil ancang-ancang nanti, Pak. Jadi kalau sekarang ini seperti apa? Bisnis yang jalan sekarang paling kain untuk ini ya, untuk bajunya dokter, untuk ya masker. Ini yang jalan ke sana. Bapak mainkan sana. Kalau sekarang ini di LKP Bapak kebetulan memang pas ada kursus jahit itu pas banget sekarang ini. Tapi kalau bukan itu ya mainnya di sana. Dan explore hari ini itu duit. Tapi tetap jangan pernah terlalu berharap bahwa ini akan beli itu mesti ngirimnya pakai orang lain lagi. Jadi nggak bisa dikirim sendiri, itu juga udah ongkos nambah lagi. Jadi kita hanya sekarang ini mari kita berhemat, jangan keluarkan macam-macam, jangan pernah berpikir aneh-aneh mau beli yang nggak perlu buat kita. Simpan saja duit untuk makan dulu sambil mikirin mau bisnis apa, pegangan 4 tadi. Jadi itu Pak Julius, mohon maaf ini jawaban saya ya begitu. Ya. Untuk Pak Henry Gorontalo. Ini pasang surut. Kalau lagi surut ini melakukan apa? Itu satu. Yang kedua, ada kopi di Gorontalo sana, Inobu ngambilnya aja susah pakai helikopter. Tapi bukan berarti nggak bisa diambil. Ini bagaimana untuk membranding produk itu. Oke. Pak, mengenai yang pasang surut ya Pak ya, betul. Bahwa bisnis itu proses. Tidak pernah ada bisnis yang mulus terus, nggak ada itu. Itu hanya ada di dalam dongeng. Jadi selalu ada pasang dan surut. Tapi itu hanya di awal. Biasanya di awal, jangan terus-terusan. Kalau udah terus-terusan, ini jadi masalah. Berarti ada manajemen yang keliru di kita. Ya. Kalau pasang surut itu biasanya di awal-awal, mungkin saya pasarnya clear. Jadi kalau mengalami surut begitu, apa yang kita lakukan? Ya kita jangan pernah
menganggap ini adalah kegagalan, nggak boleh. Karena memang di otak kita nggak ada kata gagal itu nggak ada. Kalau mengalami surut, turun, segala langkah-langkah secepatnya. Apa itu? Kalau bisnis itu kan cuma ada dua, efektivitas kerjaan di sini, produktif apa tidak, produktif orang-orang kita ini produktif enggak. Yang kedua, efisien enggak penggunaan duit-duit ini. Ya udah itu aja dilihat. Kalau penggunaan duit ini kok terlalu boros kesana kemari, nggak jelas, nggak efisien, cepat lakukan itu. Apa yang harus dicegah? Hentikan. Yang nggak perlu kegiatan, nggak perlu tutup. Kalau nggak ngasih duit banget, tutup misalnya gitu. Apa itu? Tutup tuh, coret. Sekarang bicara SDM, itu penting. SDM kita kalau nggak produktif, ya silakan tingkatkan. Tapi memang nggak bisa ditingkatkan karena bebel, ya sudah selesai. Ini bisnis, bukan dinas sosial. Ini bukan kegiatan sosial maksud saya. Ya udah, kalau ada apa-apa ya kita yang nanggung. Segera kita selesaikan itu. Manusia sistem, masuklah ke sana segera. Itu Pak kalau surut Pak. Ya. Yang penting kita berdoa terus, happy terus. Jangan lupa selalu saya katakan happy lah jadi orang, semangat terus. Jadi Bapak Ibu semuanya jangan pernah kita mengeluh dan jangan kita tidak happy. Happy saja apapun yang terjadi. Kita bisa hidup aja itu udah happy. Itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan kita. Itu happy. Senyum itu adalah terima kasih kita. Karena senyum itu membawa percepatan. Happy di hati kita, happy itu membawa percepatan kesuksesan kita. Itu yang penting. Jadi kalau kita mengerjakannya saya gundah karena kita merasa tertekan, surut usaha kita, sedih, stres, jangan pernah berharap itu bisa bagus solusinya. Hati dulu Pak, lalu masuk ke manajemen. Itu dari saya ya Pak. Kemudian Gorontalo masih Inogu. Bagaimana membranding? Ini luar biasa loh Pak. Kalau saya ada di sana ini saya bisa tangkap ini peluang ini jadi barang yang mahal ini. Ini barang mahal Inogu ini. Jadi Bapak cari akses di sana, akses siapa yang bisa ketemu sana, pasti dapat Pak. Kalau Bapak cari aja pasti ketemu. Kalau Bapak cuma nyari-nyari di Google nggak ketemu. Datangi siapa di situ, ada siapa yang pegang. Saya bisa dong minta sedikit aja, saya olah aja, dirasain enak, udah dibikin di branding aja udah. Bro nanti saya jadilah supaya sini ya, akan saya irikan. Branding yang kuat. Branding karena dari Sulawesi sejauh ini tuh yang sangat kuat di dunia internasional ya sejauh ini adalah yang di Toraja ya, yang di Gayo, dan kopi yang luar biasa di angkasa sekarang ini kalau bicara dunia itu, kalau Indonesia itu adalah kayu Sikalang itu juga meroket itu dari dulu ya. Java Prianger ini tahun 2016 kemarin meroketnya. Kalau Java yang di Jawa Timur itu juga lama. Kintamani, Bajawa Flores itu juga bagus. Paminal oke. Nah ini saya baru dengar nih asik nih. Inogu. Silakan Pak. Pak ini di ekspor Pak, di branding Pak. Itu Pak. Jadi caranya nanti catat nomor saya nanti. Ayo nanti chatting-chattingan sama saya nanti Pak ya, Pak Hendri. Nanti dikasih nomornya. Pak Pur, instruktur rias. Wah ini menarik banget nih Pak Pur. Salam untuk Pak Pur dan keluarga. Ini senengannya bawa sendok. Jadi Empu Sendok. Tak panggil Empu Sendok aja. Jadi gini ya Pak Empu Sendok. Jangan pernah gundah Pak. Jangan patah arang. Sekarang begini Pak. Coba Bapak lihat yang sekarang tadi yang saya sampaikan. LKP Sugeng Sejahtera. Barista. Saya mencari ada Pak yang namanya di daftar PLKP waktu pengisian kemarin saya cari satu-satu. Ini nggak bisa masuk. Masuk Pak, masuk. Oh, masuk ya? Masuk. Masuk ya? Ya. Oke Pak. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi saya belum nongol tapi nggak apa-apa ini saya proses lagi. Tapi saya kelihatan Pak ya situ Pak ya? Kelihatan? Kelihatan. Oke, kelihatan. Ya. Baik, jadi yang penting dengar suaranya. Pak Empu Sendok, rias pengantin. Pak Empu Sendok. Pak, ketika saya menelusuri jenis-jenis dari kegiatan
pelatihan ya dan kursus dan pelatihan ya. Itu apa di situ barista tuh? Saya cari satu-satu supaya ketemu Pak. Nggak dapat Pak. Luar biasa nih. Alhamdulillah akhirnya nggak ada beneran Pak. Adanya ketemu lain-lain. Jadi saya isi yang lain-lain. Saya tambahin barista. Nah di situ saya semakin semangat. Jadi sama semangatnya harusnya Bapak dengan saya ketika sendok ini nggak ada di dalam kurikulum di sana. Terus tidak ada lagi yang LSK-nya nggak ada ya Pak ya. Terus apa lagi yang nggak ada? TUK-nya apa lagi Pak? Jadi saya nggak ada semuanya Pak. Ini kita bangun Pak. Bapak mestinya bisa mempersuasi. Bikin aja kurikulumnya Pak. Laporkan sekarang ini kan ada FPLK. Sekarang ada induknya, Bapak di Solo. Nah, kemarin ada Pak siapa tuh luar biasa itu yang dari Solo, Pak Justinus. Bapak bisa Pak Justinus Dwi Atmojo. Pak, ngapunten ini gimana caranya Pak? Gini-gini. Oh ya, jangan pernah nyerah Pak. Nanti kalau perlu saya ajak di Jakarta nanti sama saya Pak, ngadu bareng. Ini loh baru gitu. Jangan ragu Pak. Terus Pak, kalau perlu punya LKP kan? LKP kan sudah ada. Nah, kalau sudah dapat LKP kan kita bisa bikin sertifikat Pak. Walaupun itu bukan kompetensi kan. Kompetensi kita. Kasih ke anak buah Bapak, ke anggota Bapak, nggak apa-apa. Kan sah-sah saja kasih sertifikat. Kalau dulu saya nggak bisa kasih sertifikat Pak, karena nggak punya LKP. Jadi saya kasih piagam, kurang asik. Nah kira-kira begitu Pak. Jangan pernah menyerah. Pak Empu Sendok, banyak teman-teman Bapak banyak orang di sini ya Pak ya. Siapa itu aja. Ya, terima kasih Pak Sugeng. Sudah keluar Pak ininya? Sudah kelihatan Pak sekarang. Ya. Nah ini mungkin kita di sesi terakhir nih Pak, 3 pertanyaan terakhir karena waktunya kita terbatas. Kita kasih kesempatan Pak Julius ini. Udah tadi ya Pak Julius silakan. Ini 3 pertanyaan terakhir di sebelum kita dan berakhir. Pak Henry ya, Henry Gorontalo. Silakan dulu, Pak Pak, Julius. Ya. Oke, silakan Pak Julius. Pak Julius dari mana ini? Pak Sahrir mungkin dibuka ininya Pak Julius. Iya. Selamat malam Pak Sugeng dan teman-teman. Halo Pak. Selamat malam Pak Julius. Pertama-tama saya terima kasih dulu pada Forum PLKP yang sudah menyelenggarakan seminar by Zoom ini yang manfaatnya luar biasa, memberi semangat pada kami semua untuk terus berpacu di tengah bencana ini. Yang kedua, terima kasih Pak Sugeng atas semangatnya yang luar biasa. Pak, saya ini kan kebetulan di bisnis di usaha bimbingan belajar. Nah, saya banyak baca buku, ketemu teman-teman kan katanya harus ada ilmu fokus kan gitu Pak. Maka begitu ada tambahan macam-macam uang dan sebagainya, saya langsung buka cabang Pak. Saya buka cabang. Nah, saya buka 2 cabang, artinya punya 3 tempat gitulah. Nah, tiba-tiba itu ini ada corona ini, langsung semuanya tutup. Semua tutup. Nah, dari Bapak tadi, ilmu yang saya dapat dari Bapak tadi itu malah justru harus punya usaha yang banyak gitu loh Pak. Nah, yang ini tolong diperdalam Pak. Apakah bagaimana gitu loh, maksudnya bisnis yang tidak satu hal itu bagaimana Pak untuk penjelasannya gitu loh Pak. Saya terus terang masih bingung Pak antara ilmu fokus dan ilmu ini. Tapi begitu saya fokus di bisnis dunia belajar, begitu kena corona ini 3-tiganya tutup, saya nggak ada bisnis yang lain. Jadi saya mohon diperdalam lagi Bapak menjelaskan tentang apa ini usaha yang harus banyak itu loh Pak. Terima kasih Pak Sugeng dan terima kasih PLKP. Selamat malam. Terima kasih Pak Julius. 2 pertanyaan terakhir. Pak Henry Gorontalo tadi pertanyaan. Sudah Pak, tadi sudah tadi Pak. Pak Henry udah Pak. Sudah tadi Pak.
Di kolom chat Pak Habib itu ada beberapa Silakan. pertanyaan. Ini di kolom chat cukup banyak nih pertanyaannya, tapi mungkin ada beberapa yang mewakilin. Nah, ini dari Bandung juga nih, agak menarik juga nih Pak. Pak, nama saya Bu Hedi dari Bandung nih, LKP di Kecantikan. Pertanyaan saya sangat tertarik ingin kolaborasi Buga Barista, Pak Sugeng. Ya, Gimana caranya Pak? Ya, mungkin ya, bukan hanya buat di Bandung Pak, di seluruh Indonesia. Nusantara ini. Ya, Kira-kira siap. kalau mau kolaborasi buka barista atau buka apa namanya kopi shop yang yang sederhana, gimana caranya gitu, bisa kerja sama dengan Pak Sugeng atau gimana gitu. Yo, Itu yang kedua. angkap. Terus, Ya, nah ini banyak lanjut. juga yang LKP bisa. Terus Saya bantu berikutnya baca ini, ya Pak Habib. gimana Pak? Saya bantu baca satu, ini agak menarik nih pertanyaan. Ya, boleh Pak Sahrir, silakan Pak. Jadi ini dari Ibu Handayana LKP Ros ya, Rosa Mari. Pak mau tanya, apakah Bapak dibantu oleh anak atau keluarga Ya. sampai bisa berusaha maju, atau dengan teman yang membantu Bapak? Jadi di sini kalau kita lihat pertanyaannya, apakah Bapak ini bisa maju berkat ada dukungan anak dan keluarga, atau ada juga dibantu oleh teman-teman? Nah, begitu kira-kira pertanyaannya dari LKP Rosa Mari dari Ibu Andayana. Terima kasih. Silakan Pak. Silakan Pak Sugeng. Di mana itu? Rosa Mari itu di mana? Tidak disebutkan tempatnya Pak. Tempatnya tidak disebutkan. Oh ya. Baik. Udah Pak? Sudah Pak. 3 pertanyaan ya? Pak. Terakhir Pak. Ya. Terakhir ya. Bismillah. Pak, ini dulu aja. Yang gampang-gampang aja dulu. Yang nomor 2 dulu ya. Bu Hedi. Bu Hedi, punten Ibu. Selamat malam Bu Hedi. Terima kasih Bu Hedi. Ini memang kalau kita bicara barista ini sebenarnya seksi banget tuh Bu. Memang Ibu ini pinter banget nih, luar biasa nih. Sangat-sangat jeli banget. Saya katakan jeli ini karena di sana pasar itu besar banget. Tetapi yang bisa mensertifikasi itu nggak ada. Yang ada sekarang itu adalah BNSP, dan tidak mudahnya BNSP ini. Saya untuk mendapatkan sertifikasi BNSP itu udah kayak nangis-nangis aja itu. Pertanyaan susah, ini susah banget ketika itu. Tapi alhamdulillah lulus itu ya. Dan saya sekarang punya pegangan itu BNSP. Jadi punya itulah sekarang itu. Dan saya tanya ke teman-teman yang punya kafe-kafe, yang mereka kafe-kafe di Bandung ya. Hobi saya ke kafe seminggu 2 kali dulu. Itu kalau saya ngomong sama barista, kenapa lu gak ikut uji kompetensi di BNSP? Susah Pak, gak gampang Pak. Berarti emang gak ada yang dapat sertifikat itu. Sementara dari dinas pendidikan sendiri tidak ada. Nah, gak ada di bicara peluang. Luar biasa. Seksi ini Bu. Siap Ibu. Jadi nanti kita bicara Bu ya. Jadi Ibu nanti bisa kontak-kontakan bagaimana kolaborasinya Bu. Siap, pokoknya kita kolaborasi dengan siapa saja. Karena zaman sekarang adalah zaman kolaborasi. Siap. Itu dulu dari Ibu Hedi. Atur nuhun pisan Ibu. Kemudian lanjut saja Ibu Handayana dari Rosa Mari. Nah ini pertanyaannya begini nih. Apakah dibantu oleh keluarga, anak, istri, atau teman? Sendirian Bu saya dulu. Jadi ini saya mulai bisnis ini tahun 2012. Jadi saya masih kerja saya Senin sampai Sabtu, pagi sampai sore. Tapi kalau Sabtu sampai siang saja. Jadi kalau Sabtu sampai siang, saya manfaatkan ini waktu saya yang setengah hari ini untuk mengeksplor, fokus di situ. Terus Minggu juga di situ. Dulu daripada apa? Mohon doa saja. Mohon doanya istriku, anakku, bapakmu berjuang, nanti akan pada saatnya keluar, dan nanti nggak punya duit. Kira-kira begitu. Dikasih pengertian itu dulu. Dan itu susahnya setengah mati. Setahun saya maju mundur. Jadi untuk melangkah ke keberanian itu susah. Setahun baru oke ini bismillah keluar. Udah nggak tahu. Nah itu perjalanan ini apakah setelah itu saya sama teman-teman dibantu? Enggak, saya sendiri.
saya sendiri, modal dari pas-pasan, terus pokoknya itu diolah-olah sendiri, dan alhamdulillah saya akhirnya sulit memegang duit. Nah gitu. Di tengah dari ketika tahun pertama saya jungkir balik memang. Saya udah keluar itu. Begitu susahnya ini. Saya keluar jungkir balik nawarin ke kafe-kafe ketika itu. Saya pilih kafe-kafe di Bandung. Nih, ketemu pengelola, owner, hotel, manajer-manajernya. Alhamdulillah, tidak satu pun menerima produk saya. Jadi luar biasa, padahal saya udah keluar itu. Apa yang saya lakukan? Saya tidak boleh ngeluh. Di situ saya betul-betul merasa ini tantangan. Luar biasa. Saya nggak boleh ngeluh pokoknya. Kalau hal-hal yang sifatnya negatif, omongan negatif, langkah negatif, pikiran negatif itu tidak ada sama sekali. Dan saya sadar banget ini nggak boleh. Dan saya tetap melangkah, dan tetap melangkah. Akhirnya dibukalah jalan itu. Ketika jalan ini sudah buka, saya kerjain sendiri, saya rekrut sendiri, saya latih sendiri. Karena saya mau belajarnya juga belajar sendiri. Anak-anak saya kira suruh belajar juga sendiri. Seperti mereka bahasa Inggris itu bukan saya masukkan ke les. Enggak. Saya pun nggak pernah ikut les juga. Tapi saya yakin saya bisa. Karena saya bisa, kamu juga harus bisa. Belajar sendiri. Ini, I don't know. Saya tidak tahu kira-kira gitu. What's your name? Ya, kira-kira begitu aja. Setelah itu kita kembangin terus sendiri. Dan influence ini contoh-contoh. Tapi ketika sudah bawa duit nih, nah ini bawa duit. Saya harus butuh bantuan. Begitu menjelang tahun keempat, saya bilang ke istri saya kerja soalnya. Saya bilang, hei istriku, tolong bantulah saya. Pegang saja duit ini. Biarlah saya yang nggak mikirin duit lagi. Ini duit ini saya pakai apa? Bantu ini nanti untuk apa, terima semuanya. Dan sejak itu saya tenang. Tenang banget, saya nggak mikirin duit. Mikirin pengembangan terus. Dan lebih leluasa. Itulah Bu Handayana, saya dibantu memang ya, doa sama keluarga, dan terakhir saya minta tolong istri, itu cukup membantu saya untuk pegang keuangannya terakhir gitu. Dan itu yang saya minta, bukan dia yang minta, karena saya sadar saya nggak mampu mengelola sendirian. Dan itu alhamdulillah dengan duit di perempuan ini aman buat saya, ya itu saja. Justru kalau duit di saya nggak aman. Saya beli ini, beli itu, bangun ini, lupa nanti. Kira-kira begitu, Bu. Lalu pertanyaan dari Pak Julius. Fokus. Betul, Pak. Kalau bicara bisnis itu harus fokus. Tapi kan kita punya waktu, punya wasting time, punya waktu yang lain, nggak cuma ngejar itu terus. 24 jam bukan itu. Sayang, pakai yang lain itu. Apa kira-kira yang lain itu? Ini sambil jalan dulu. Tabung dulu. Kita fokus dulu. Saya tidak pernah berpikir buka restoran dulu. Tapi kalau saya disuruh fokus kopi luwak terus, saya nggak punya restoran, kira-kira begitu. Dan restoran saya, kalau saya terus nggak fokus hanya restoran itu aja, saya nggak bisa buka lagi cabang di Bandung lagi, bikin restoran lagi, kira-kira. Dan nggak bisa buka kafe-kafe gitu. Jadi tetap fokus. Profesional itu, IT masukkan semuanya, jangan banyak manusia lah dia. Gitu. Biar nggak ribet, nggak didemo gitu kira-kira. Jadi ngadepinnya gampang. Kemudian fokus harus Pak, Julius. Nah, yang saya bilang tadi adalah kita harus berpikir punya kaki kemarin dan kondisi nanti. Karena kondisi hari ini unpredictable. Tidak satu orang pun bisa menjawab kapan corona selesai. Hari ini saja, saya tadi kontak-kontakan sama teman saya dari San Francisco ya. Saya bilang gini, bro, tolong cek. Ini obat ini benar ada nggak ini? Yang dimaksud teman saya dokter, WA ke saya, ada ketemu nih obatnya gini-gini. Terus saya kontak ke San Francisco. Tadi sore, cek. Nah, dia punya saluran-saluran di sana. Dia bilang, masih Pak, ini masih betul-betul di jalanan. Dan sebagian memang sembuh, gitu katanya gitu. Tapi kan tetap aja, kira-kira itu gimana? Bagus nggak, bro? Nggak bisa jawab gitu. Teman saya profesional di sana.
medis ya, medikal ya. Orang bule ya, orang bule. Terus dia bilang dia sendiri nggak bisa memastikan, dia nggak percaya sama presidennya malahan. Terus abang terus nggak usah didengar itu. Kira-kira begitulah ya. Artinya dunia pun tidak bisa memprediksi kapan selesai. Indonesia sama. Jadi ini artinya kita tidak bicara hari ini dulu. Bicara kalau pas nanti sudah selesai. Itu tadi yang saya sampaikan bahwa ada tantangan yang namanya digital tadi. Itu yang nggak bisa kita abaikan. Ini serius banget digital ini. Era digital ini serius. Yang tadi saya sampaikan itu bahwa fokus wajib. Kemudian kalau kita sudah establish, nah ini bicaranya. Kalau sudah ready, kalau sudah settle di usaha ini, nah yang namanya Mas Bro Julius tadi udah benar tuh langkahnya, bikin cabang itu nggak salah. Karena udah menguasai sistemnya, udah tahu caranya, kenapa nggak buka? Wajib buka. Begitu settle lagi, buka lagi. Kenapa nggak? Bagus saja. Nggak masalah itu. It's okay gitu, Mas. Cuma masalahnya kena corona kan gitu. Nah, maksud saya kaki itu penting. Kaki kalau sama LKP-nya, ya tetap LKP kan satu. Itu kaki-kaki yang sama. Next, Mas Bro bikin kaki yang berbeda jenisnya yang kuasai ilmunya. Jalani itu selain ini. Mana yang saling menghidupi. Nanti di sana lagi ada goncangan badai yang sisi lain, di sini masih kuat. Gitu. Kira-kira saling menghidupi dan banyak. Contoh begini ya, saya kasih contoh aja. Ada sebuah perusahaan farmasi. Ini farmasi ini nggak cuma farmasi doang. Sekarang bikin hotel ya, dan saya ada di sana. Bikin rumah sakit, ya. Bikin ini lagi hotelnya banyak, bikin ini, bikin itu banyak, dan itu kayaknya nggak ada hubungan satu sama lain, tapi memperkuat kaki-kaki. Dan produk pun jangan satu, produk tapi jangan cuma misalnya kayak saya, nggak bisa satu tuh untuk mata bor wajib, untuk nge-branding harus satu aja, jangan banyak-banyak, itu fokus, jangan banyak-banyak. Saya 5 punya nih kok, 5 dikasih 5 sama dinas pendidikan kemarin. Ini Pak ada 5 Bapak, tapi saya apa aja deh. Pak sini punya aja. Jadi anggota saya banyak. Cuman ini nggak bisa ini aja dulu. Fokus. Nah kira-kira gitu Mas. Jadi ini dalam situasi yang normal. Nah sekarang bagaimana selesai kayak gini? Ya tinggal di ini aja off-kan dulu aja semuanya. Di off-kan, karyawannya di off-kan dulu. Habis gimana nggak ada murid? Bikinlah cara online, tapi online tuh pasarnya sekarang ini orang butuh duit toh, belum kesana, tapi kejar aja, pasti ada peluang. Online. Nah, kemarin udah dibangun training yang sudah lama ini bicaranya itu kan bisa dikembangkan lagi di masing-masing LKP. Tapi buat saya lagi yang sudah dapat itu dikembangkan, bikinlah sesuatu yang berbeda. Solo bikin sesuatu yang berbeda dari orang lain. Dan saya sekarang aja berani Mas buka. Sudah saya buka loh Mas. Hari ini, tanggal 20 kemarin itu. Batam saya buka, karena SDM-nya ada. Buka apanya? Ya dibuka orangnya doang. Bukan, ininya belum. Karena belum ada. Sama, pasarnya masih lemah. Begitu Mas Bro Julius Joko. Terima kasih, sembah nuwun, atur nuwun. Jadi yang tadi saya maksud wajib kaki harus dikuatkan fondasi soalnya Mas ya. Itu dari saya. Iya, luar biasa. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas ya. Terima kasih Pak Sugeng, luar biasa. Ini karena waktunya terbatas, rekan-rekan semua di seluruh LKP, forum PLKP di se-Indonesia. Mungkin Pak Sugeng, kata-kata terakhir sebelum meninggalkan learning yang fana ini Pak. Jadi gimana kira-kira nih pesan dan pesannya buat rekan-rekan di seluruh Indonesia, khususnya yang menghadapi corona ini dan termasuk mungkin insya Allah jangka panjangnya, dan kira-kira gimana dari Pak Sugeng pesan-pesan terakhirnya? Ya, terima kasih Pak Afif. Dari saya pertama, kita ini tetap butuh kekuatan. Jadi kekuatan ya fisik dan mental ya. Jadi kita tetap harus selalu berdoa, minta dikuatkan, kuat sehat dan rohani itu dulu.
minta dikuatkan, minta disehatkan sekeluarga. Ini memang wabah yang luar biasa aneh dan luar biasa itu, tidak bisa diprediksikan. Jadi betul-betul tolong jaga banget ini dulu, wanti-wanti. Jadi jaga kesehatan, keamanan, itu dulu. Kemudian dalam situasi seperti ini, nggak ada ilmu yang nggak kita dapat kok, selalu ada. Semua bisnis ada di sana, entah itu benar apa salah kontennya, maksudnya tuh sedikit ada benernya, tapi mayoritas itu ada semua di sana. Jadi itu dulu. Kemudian nomor selanjutnya jangan boros, itu aja. Lalu pesan saya, apapun usaha kita, kalau hari ini masih tetap dengan LKP, kembangkan LKP itu nanti ke depan dengan cara-cara yang seperti tadi saya sampaikan. Jangan hanya menggunakan cara-cara lama. Cara lama itu akan pelan, tapi pasti akan tergerus oleh perubahan yang sangat luar biasa ini. Jadi mari kita berubah, positive thinking terus, dan maju untuk semuanya. Mari kita terus bersatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Pak Sugeng, satu lagi nih tadi yang mungkin ada perlu minta kontak person ke Pak Sugeng gimana? Apa namanya? Apa di share nomornya atau gimana? Boleh Pak, boleh. Kasih aja nomor saya. Di-share-kan sekarang Pak. Boleh Pak Afif? Ya, boleh. Boleh nih buat rekan-rekan yang mungkin bisa apa namanya untuk konsultasi lebih jauh, termasuk juga sharing-sharing dengan Pak Sugeng langsung. Bisa di nomor telepon, boleh dicatat ya. Di 08211 8211 6826449. Saya tulis di chat ya. 08211 682 6449. Oke. Terima kasih rekan-rekan. Jadi 08211 6826 449. Jadi sebelum kita berpisah tadi ada beberapa poin penting yang disampaikan Pak Sugeng. Jadi kalau yang dari pertama tadi, kalau kita mau berbisnis kira-kira nih di mana bedanya, terus mana uniknya, pertama apanya dan di mana pasarnya. Jadi terus ada juga bahwa bisnis adalah kepedulian. Nah, jadi satu bisnis ini adalah bukan hanya bisnis, tapi kepedulian itu juga sangat penting. Dan tadi di sesi terakhir Pak Sugeng untuk yang menghadapi COVID ini, jaga kesehatan dan keamanan, cari ilmu apa yang kita punyai dan kira-kira punya potensinya di mana, cari ilmunya. Habis itu jangan boros ya Pak Sugeng ya. Jadi sekali lagi rekan-rekan, apalagi yang di Bandung nih, mungkin malam ini pada waktu jam 12 malam ini udah masuk ke PSBB. Selamat stay at home. Semuanya mungkin se-Indonesia ya, kita jaga kesehatan termasuk di rumah dulu, stay at home dulu. Mudah-mudahan ini wabah yang sekarang lagi pandemi ini mudah-mudahan cepat berakhir. Itu aja dari saya, Pak Sekjen. Rekan-rekan mungkin Pak Ketum Ali juga terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diberikan. Dan termasuk juga Pak Sahrir Hatunuho nih, host kita yang luar biasa. Oh iya, terima kasih Pak Sahrir. Pak Sahrir, makasih banyak ini. Saya kembalikan ke Pak Sekjen atau ke Pak Sahrir ini. Langsung ke Pak Sekjen aja. Ya, Pak Sekjen, silakan Pak Sekjen. Makasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Afif. Terima kasih Pak Sugeng atas sharing ilmunya. Ini Bapak dan Ibu tadi sudah banyak mendapatkan sharing pengalaman maupun dari sisi keilmuan yang beliau pernah
berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah beliau alami selama ini, sudah sedikit berbagi kepada Bapak dan Ibu. Tadi saya ingin mengulang sedikit apa yang beliau sampaikan tadi. Itu memang adalah itu fakta dan real yang terjadi di lapangan. Kebetulan ini Pak Sugeng inilah sahabat saya dari tahun 2004. Saya sudah berteman baik dengan beliau. Mulai yang tadi beliau cerita adalah sebagai pegawai, memang betul itulah dari berangkat dari seorang karyawan di satu perusahaan besar, kemudian memiliki sebuah niat yang luar biasa untuk menjadi seorang pebisnis. Itulah yang sering diskusi sharing dengan saya hampir tiap saat, sehingga beliau ini berhasil apa yang dia sampaikan tadi. Saya tahu semua riwayat perjalanannya, tapi inilah kesuksesannya beliau, sehingga saya malam ini meminta untuk beliau men-sharing pengalaman-pengalaman yang pernah beliau alami, sehingga yang awalnya tidak juga pernah mengenal dengan yang namanya lembaga pelatihan, setelah saya melihat beliau bikin kegiatan-kegiatan training dari satu tempat ke satu tempat, sehingga kita diskusi bagaimana untuk menjadi lembaga pelatihan yang memiliki legalitas yang diakui oleh pemerintah. Disitulah terbangun komunikasi, dan alhamdulillah hari ini beliau itu sudah menjadi lembaga yang sudah bergabung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, itu sedikit kesimpulan yang tadi beliau sampaikan. Semoga ini dapat manfaat bagi Bapak dan Ibu. Saya ingin menyapa Pak Ketum, masih ada di ruangan ini. Tadi saya sempat melihat beliau masih ada. Kalau ada, saya meminta beliau untuk statement akhir. Ada nggak Pak Saril? Udah nggak ada lagi? Nggak ada. Oh, udah tidur tadi sampai 1 jam tadi ada beliau di dalam mengikuti juga. Oke, tidak apa-apa kalau nggak ada. Bapak dan Ibu, selamat malam, sampai ketemu pada materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.